yang mengatakan sayalah pencipta itu? Dari mana Anda Ya tahu? makanya kita Yang uji sebenarnya. bang, kita uji kebenarannya. Dengan cara apa menguji. coba? Dengan Ah. cara apa? Ini nih, saya Ah, seneng coba. ini, Ah. saya seneng nih ini dengan cara ini. Ah, itu. Gitu Begitu dong dong Bang pertanyaan yang Doker. benar. Dengan cara Ya. apa mengujinya? Nanti Bang Doker dengerin Bang Ardiansa silakan. menjelaskan dengan cara apa beliau menjelaskan atau mengujinya. Ya silakan. Oke, ya gitu, yang santun gitu loh diskusi bang. Jangan kayak orang di warung Saya loh apa yang namanya. aku dari tadi nggak bawa nama anjing aku dari tadi. Nggak ada. Loh, memang makananmu Kalau kok. masalah omongan keras itu bukan berarti nggak santun. Iya makanya diem dulu. Iya, iya, diem dulu. udah, oke. Diem dulu ya. Nih, sebentar. Oke Bang Ardiansa, tadi Pak Doker ini dengan cara apa ya? Dengan cara apa mengujinya? Gitu kan Bang Doker? Ya. Dengan cara apa menguji kitab suci itu? Silakan. Nah, dengerin Bukan Bang. suci yang mana Allah yang mana setan. Jangan kita suci. Loh, Nggak lah usah ya di- perkataan kan? Loh perkataan Izin. kan? Oh silakan silakan Izin, silakan. Bang Ardi. Ya, Izin, silakan. Bang Ardi. Mohon di fallback aku Bang. Aku mau jadiin Abang Oh ya siap bang, siap. Oh sorry. Oke. Kok bang? Sorry. Aduh, sorry. Aduh, apa belepotan ngomongnya? Mohon maaf. Bunda, mohon maaf Bunda. Oke. Baik, Ya, sama. kita uji perkataan Allah, kita uji dengan perkataan setan. Apa yang setan katakan pasti salah. Nggak Pasti ada nggak buku terbukti setan. kebenaran. Loh, Dari mana kalau Anda tahu perkataan setan? Oke, Bang Doker, saya boleh memute Anda ya, karena Anda akan memotong terus. Jadi selesaikan dulu Bang Ardiansa, baru Bang Doker diberikan kesempatan itu supaya kita enak ngedengerinnya Bang. Jadi kalau kayak gitu nanti kita panas-panasan gitu Bang. Bang Doker nggak ada poin di sini. Bang Doker juga kan belajar bukan dari Kristen saja, dari Islam juga boleh Bang Doker. Silakan lanjut. iya. Jadi Bang Doker saya harap ya inilah kenapa mohon maaf ya saya harus mengatakan pentingnya SDM ketika diskusi, sumber daya manusia itu memang penting teman-teman. Ketika yang diskusi dengan kita SDM-nya rendah ya kayak gini nih, saya harus mengatakan itu. Mohon maaf, saya bukan menyerang pribadi enggak, tetapi memang pribadi itu diperlukan untuk berdiskusi. Syukran barakallahu fikum. Ketika pribadi yang diskusi dengan kami itu SDM-nya rendah, ya begini ini keadaannya kayak orang tawuran. Gitu loh. Ya makanya dengerin dulu, saya menjelaskan dengan cara apa kita bisa tahu bahwasanya oh ini perkataan Tuhan, oh ini Tuhan yang mengatakan bener nggak? Ini Tuhan bukan, jangan-jangan bukan Tuhan kan begitu kan? Kita uji. Kalau perkataan Tuhan pasti ada kebenarannya, betul nggak? Nah kita cek sekarang. Kita cek nih. Ini contoh perkataan Tuhan yang kita cek. Ya di dalam surat At-Tur ayat ke-6. Wal bahril masjur, dan demi lautan yang dipanaskan, di dalamnya ada api. Ini perkataan Tuhan ini. Perkataan Tuhan. Bener nggak ini perkataan Tuhan? Jangan-jangan bukan perkataan Tuhan, betul nggak? Ah itu kan yang Anda pingin. Jangan-jangan bukan perkataan Tuhan nih. Ya kan? Ini diturunkan sekitar 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Atau pada abad ke-7. Allah sudah mengatakan ini kepada Nabi Muhammad, dan demi lautan yang dipanaskan. Ya Nabi Muhammad menerima wahyu ini. Nah sekarang wahyu ini ya. Sekarang kita buktikan zaman sekarang betul nggak ini? Ada nggak lautan yang dipanaskan? Kita cek sekarang fakta yang terjadi bang. Ternyata ada bang. Nah ini di dalam lautan. Dan ini adalah gunung berapi di dalam laut. Ternyata betul. Ternyata ada lautan yang dipanaskan. Berarti terbukti perkataan Allah ini bang. Terbukti ini kebenaran korespondensi namanya. Kalau abang nggak ngerti apa itu kebenaran korespondensi, ya Anda belajar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Anda nggak puas kalau cuma satu. Itu kan apa namanya ya kebetulan aja. Oke, sekarang kita cek sekarang kita cek ya. Oke. Ini perkataan Allah lagi nih. Kita uji perkataan Allah nih secara korespondensi. Anda nggak ngerti korespondensi kan makanya. Ya, sebentar masih, iya, bentar ya masih loading ya teman-teman, berat nih ini. Ya masih loading ya. Atau saya buka di sini aja lah, sebentar. 3527 35. Iya, sebentar. Iya.
3527. Bentar ya, 27. Nih 27 nih. Ini perkataan Allah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadum bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi apa nak sebentar wa gharabi busudan. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami mengeluarkan hasil tanaman yang beraneka macam warnanya. Lihat sini, di antara gunung-gunung itu ada bergaris garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Ini betul nggak ini perkataan Allah? Jangan-jangan bukan, kan begitu kan? Oke, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Nih, terbukti nggak? Terbukti nggak ini? Ada ternyata. Ini ada garis-garisnya. Ada merah, ada putih, ada kuning, ada hitam. Ya terbukti nih. Berarti ini adalah perkataan Allah. Berarti betul yang mengatakan itu Allah, bukan setan gitu loh. Karena setan nggak maha tahu. Kalau Allah pasti maha tahu. Paham nggak sampai sini? Enggak kan? Pasti nggak paham. Ya itulah susahnya kita diskusi sama orang yang SDM-nya rendah. Gitu loh. Lanjut yang lain. Iya. 19 Bang Ardi. Jangan panjang-panjang Bang. Itu aja. Itu aja dia nggak ngerti Bang. Makanya Bang, di dalam kita dengan mereka itu jauh perbedaan Bang. Ya, karena mereka tidak mempelajari itu gitu loh. Tapi kalau Islam itu hakul yakin gitu loh. Coba tanya aja Tuhannya itu udah ngaur semua jawabannya itu. Gitu loh. Ada yang bilang cocok logi di bawah. Iya nggak apa-apa, itu kan haknya Anda. Jangankan Anda mengatakan cocok logi, bro. Anda mengatakan bahwasanya Anda itu babi, nggak ada masalah kita. Kita nggak keberatan kalau Anda mengatakan Anda dirinya Anda babi, itu nggak apa-apa. Betul nggak Bang? Walaupun dia ngomongnya saya bernapas dengan insang, ya nggak jadi masalah, silahkan. Nggak ada masalah, itu hakmu gitu loh. Salah. Ini kan Saya nggak mau repot kok gitu ya. Silakan Bang yang lain, silakan Bang, abangku. ya makanya mereka kan dibilang kafir. Gitu loh. Nah, sekarang giliran Bang Doker, bagaimana Abang menjelaskan bahwa Bible Abang itu merupakan kebenaran? Dari sisi apa Abang melihatnya kalau Bible itu kebenaran, Bang? Ya, halo. Halo. Iya, Bang. Iya, halo. Gimana lah cara kalian mau pintar kayak gitu? Jangan begitu, Bang. Tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Abang jangan. Ini Abang ciri-ciri mau diturunkan ini kalau begini caranya. Di Bandung lautan api, berarti di Bandung itu ada laut yang ada apinya gitu. Ini anak kayak diskusi apa ini, Bang? Abang sekolah enggak sih? Abang sekolah enggak sih, Bang Doker? Bandung lautan api. Woi, lu sekolah enggak sih, Bang? Anda nggak sekolah. Karena ditulis di situ lautan api, Anda katakan itu lautan api. Oh, halah. Otaknya belum sampai situ, Bang. Rupanya kayak gini loh. Kalau masalah otak ketuhanan begitulah. Bandung lautan api, pernah dengar nggak? Bandung lautan api. Memang benar ada istilah mobil Ferrari itu tidak akan bisa. Udah. Janganlah kalian Bang Doker, Bang Doker. Bang Doker. Bandung lautan api itu bukan mau menerima dia. Di situ ada laut, ada apinya. Ya intinya Bang Doker ini takut ditanya gitu loh. Kesimpulannya itu sih. Iya, betul itu takut ditanya. Yang kedua, dia cari celah untuk gimana kita supaya marah kemudian di-kick atau diludahi gitu. Sama saya Ardi mau bertanya apa? Kalau sama saya syaratnya adalah satu. Ini syarat dari saya ya. Ini syarat dari saya karena Anda kan nantang saya. Sebentar. Saya yang jawab. Iya, sebentar. Pakai syarat apa lagi? Ya, sebentar. Ini sebentar. Anda kan mengatakan sama saya. Izin dulu Kan Bang begitu. Ardi. Izin dulu Ya, silakan. Bang Ardi. Ini Mona ini Kristen ya. gimana ya? Masuk di room orang nggak salam gitu.
langsung Ya, nyelutuk. memang itu yang diajarkan. Iya, mau bertanya silahkan kan kata saya. Ya, silakan lanjut Saya yang Bang. jawab. Gitulah Baik, Bang baik. Noten. Jangan Baik. keroyokan. Baik. Baik. Saya bertanya pakai data ya. Saya bertanya pakai data ya. Silahkan. Saya satu pertanyaan. Anda satu pertanyaan ke saya biar adil. Adil nggak teman-teman? Adil ya? Adil ya? Adil. Tapi dijawab ya. Jangan sampai nggak dijawab. Kalau nggak dijawab saya juga nggak mau jawab. Iya, jawab dong. Dijawab dong. Kalau nggak dijawab kita kick. Iya. Siap. Nih saya mau bertanya ini sekarang. Bentar. Oke, Mona. Saya pakai data. Saya bertanya aja pakai data. Lu bayangkan coba. Tanya aja lah, Ma. Ya, saya bertanya aja pakai data lu. Ngeri kan? Nah, ini pertanyaan Iya, saya apalagi sebenarnya. menjawabnya nanti. Apalagi menjawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ada apa ini? Oh iya. Bentar, saya bertanya ya. Bisa dibesarkan saya? Host? Bisa dibesarkan saya? Iya, udah siap. Oke. Oh, kebalik. Oke. Nah. Saya bertanya kepada Anda. Satu pertanyaan aja. Saya nggak nanya dua. Satu aja. Di dalam kitab Anda pada abad keempat, ini abad keempat, Codex Vaticanus nih, dari resmi situs resminya digi.vatlib.it, digitalvaticanuslibrary.it. Ini pada halaman 1512 nih ya, 1512. @Hebraos atau Ibrani. Nih, halaman 1512. Di sini tertulis begini nih dalam kodeks Anda nih. Sebentar Ya. Bang Ardi. Sorry, sebentar aja. Iya. Tahan Bang Ardi, tahan. Ini Siap, kita belum tahu ini yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Mbak Bang Mona ini Kristen apa kejawen? Kristen dia. Oh, Kristen. Ya, lanjut. Kristen dia. Ya. Ini kitab Anda abad keempat, nama kodeksnya Codex Vaticanus nih, manuskrip nih, tuh. Kodenya adalah vat.gr.1209. Ini di sini tertulis ini nih. Ada catatan kaki di sini, catatan pinggir ya, sorry ya, marginal note. Bunyinya begini. Ama testati kai kake apeston palayon me metapoi. Artinya adalah bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan diubah-ubah. Pertanyaan saya simpel. My Lord di mute dulu. My Lord apa my love itu? Izin di mute dulu ya. Udah nggak bisa di mute ya? Gimana ini? Denisa, dengar aku nggak? Nggak bisa ke mute ya? Ya diturunkan dulu nanti naik lagi nggak apa? Oke, turunkan aja dulu. Oke, saya mau bertanya kepada Anda. Bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan diubah-ubah. Ama testati kai kake apeston palayon me metapoye. Pertanyaan saya adalah, tunjukkan kepada saya yang mana yang diubah-ubah. Silakan. Silakan. Wah, berat sekali ini pertanyaannya nih. Ya silakan, besarkan dia, suruh open cam. Saya maunya dijawab pakai data ya. Saya nggak mau kalau dijawab cuman jadi begini. Nggak mau saya. Saya jelaskan Ardiansa, nggak mau saya. Saya nggak mau dijelaskan. Saya maunya ditunjukkan manuskripnya. Silakan. Kabur. Astaga. Tadi naik nantang-nantang. Ada lagi Oten di bawah yang mau berobat, silahkan daftar dulu ya. Atau pakai ini, pakai paspor. Saya Oten, cukup itu aja. Host izin promosi boleh host? Bang? Boleh? Ya silahkan Bang. Ya, teman-teman yang ingin melihat rekaman-rekaman live, saya bisa Itu banyak semua, banyak sekali yang tidak beres ini. Jadi begini, kalau menurut saya ini dari Kristen ini, sekarang ini Kristen sudah pecah semua, tidak baku pusing lagi. Iya. Dari dia punya denom Katolik, semua.
Trinitas ini apa ini semua ini tertunggal sama. Jadi di sini ini mereka bayangkan saja, coba yang dari Protestan mau pindah Katolik saja susah. Kayak macam orang ini bingung, lapor di sini, lapor ke situ. Sabar saya sependuduk mau ke pemilihan umum ini, mau ikut denom ini. Nah, saya bilang kenapa begini di Kristen ini, di Islam tidak ada, biasa saja bebas. Betul. Mau masuk di mana masjid, semua masjid ini bebas masuk orang Islam. Mau masuk di masjid di Jakarta, masuk di masjid orang Islam bebas. Mau masuk di Amerika bebas, mau masuk di Aceh bebas semua. Ini Kristen bingung. Sekalian menyembah satu Tuhan, tapi kalian punya perbedaan di situ, menganggap yang di denom sini mengatakan Yesus punya Bapa satu, yang di sana yang mengatakan Yesus dengan Bapa berbeda. Beda. Ini sebenarnya satu apa? Satu kebingungan sama kalian sendiri. Satu kebingungan. Boxing. Sehingga kalian ini bisa jadi stres, bingung. Ini saya bilang Kristen ini tidak bawa agama. Kristen ini cuma organisasi untuk kepentingan apa? Orang-orang dalam pendeta cari uang untuk mencari duit kantung sendiri. Kantung dikasih banyak kantung tabungan untuk memperkaya diri sendiri. Di mana? Di sana begini. Saya mau tanya sama orang Kristen sekarang. Saya ini kan saudari mualaf. Ada di sini ada Katolik. Trinitas semua ini, ada Apen semua. Saya tidak tahu. Sekarang Yesus ini membawa pengajaran apa? Katolik, Protestan, atau Tritunggal, atau Advent? Kalian berkelahi membahas masalah ketuhanan Yesus. Sekarang yang saya tanyakan kepada Kristen, Yesus ini membawa pengajaran apa? Katolik? Membawa pengajaran Tritunggal atau membawa pengajaran apa? Bisa dijawab, mungkin orang Kristen bisa menjawab itu. Ada tuh bukan. Kalau seandainya kalian tidak bisa jawab, berarti kalian berpikir sendiri. Terbentuknya ini berarti dari bapak-bapak gereja semua yang ada kepentingan di dalam sini. Membuat sini cari apa? Cari masa. Cari masa untuk apa? Untuk supaya ada duit celengan, menabung. Itu. Coba pikir, kalian mau samakan dengan keadaan. Saya bilang, kalau dari sisi keilahian ini, Yesus datang di dunia ini, kalian mengatakan Yesus dan Bapa satu. Satu apa? Satu apa coba? Satu tujuan. Satu apa? Pribadi tujuan. Kalau tujuan ini artinya si Bapa yang dikatakan Bapa Allah ini memerintahkan Yesus. Iya, betul. Begini, setiap dalam hukum, dalam kitab-kitab ini, dari Nabi Daud Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Muhammad Al-Quran. Dari keempat semua kitab ini digenapi di Al-Quran. Disempurnakan. Sempurnakan. Nabi Daud Zabur diganti oleh Nabi Musa Taurat, dilengkapi oleh Taurat. Nah, digenapi Taurat, baru dibawa lagi oleh Yesus, oleh Nabi Isa, untuk orang-orang Israel. Orang Israel ini karena keadaan jadi kacau oleh Paulus ini, karena waktu itu pemberontak ini banyak yang mau bikin kacau dunia ini, terbentuklah dicipta. Sampai kan waktu itu di seorang pendeta yang ada di zaman dulu itu mengatakan, orang Nasrani, dia melihat Nabi Muhammad masih kecil. Ini akan jadi seorang nabi. Yang mengatakan pertama kali bahwa Nabi Muhammad ini seorang nabi itu seorang pendeta. Pendeta dari Nasrani. Jadi kalian itu begitu harus heran, ini pendeta. Berarti kenabian Nabi Muhammad ini tidak diragukan. Betul. Tidak diragukan, memang betul. Seorang pendeta dari Nasrani mengatakan dia ini akan jadi seorang nabi. Betul. Khalifah.
Itu Nah, waktu itu. Nabi Bagaimana? Muhammad masih Betul kecil tidak? ya. Nah, itu Pak Haji ya, betul Pak Haji saya bilang Betul, ya. Nggak salah betul. Pak Haji ya. Iya, Nah, betul, itu betul. masih kecil. Sekarang ini saya perhatikan banyak orang-orang Kristen menghina Nabi Muhammad. Kalian tidak malu yang mengatakan Nabi Muhammad akan jadi seorang nabi ini seorang pendeta besar, besar. di zaman dulu. Betul. Coba pikir. Kalian ini pikir. Jadi kalian ragu dengan kenabian Nabi Muhammad ini. Saya ini bicara data, bukan Iya. bicara kadang-kadang cerita. Data. Kira-kira menurut Bang Matius Ya, Pak Haji. dulu waktu Bang Ya, Pak Haji. Matius lagi Kristen ya, dulu masih Kristen. Bang Ya, Matius ya. ini menyembah Tuhan asli apa Tuhan palsu? Saya itu bingung dulu, pusing. Ternyata yang mana Tuhan dulu masih pusing. Pusing ya. Tuhan mau, ya karena memang masih bingung. Karena dulu itu Pak Haji saya bilang, saya ini kan dulu ikut-ikut saja. Saya ini orang yang masih belajar juga dulu di Kristen itu. Jadi saya bingung ini Tuhan ini siapa sebenarnya, Yesus atau Bapa? Kalau ketika saya bertanya kepada pendeta Pak Lukas, siapa Tuhan sebenarnya? Jelas Pak Lukas menjawab, mereka itu adalah Bapa satu, Tuhan Putra, Bapa dan Roh Kudus satu hakikat, ya. tertunggalkan. Itu. Tapi kan setelah saya mendapat kebenaran itu kan cuma cerita yang dibuat-buat semua itu oleh orang-orang bapak-bapak yang di dalam gereja untuk mencari-cari itulah. Saya kan sekarang sudah dapat ilmu sedikit dari orang-orang guru-guru Islam ini, sudah mendapat orang-orang pengetahuan. Jadi saya sudah tahu kebenaran. Jadi begini Pak Haji, kalau diambil dengan saya ini kan di Islam ini diajar. Saya ini ada ustadz di sini. Seorang ustadz saya yang di sini ini mengajari masalah ketuhanan Yesus dan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berikan data semua itu bukan sembarangan, Kok di mute? Kenapa di mute? Jangan di mute, dibuka mute-nya. Matius. Wah, ini keren Matius ya. Masya Allah. Makin pintar sekarang ya Matius ya, menjelaskan tentang sejarah dan literasi keislamannya. Masya Allah. Keren, Matius. Ini bukarnya juga kayaknya mencret. Jadi saya ini Pak Haji, orang di Islam ini menerangkan segala sesuatu itu bukan cuma orang bilang itu basa-basi, berbicara pakai data. Ya. Pakai Apalagi data, ya. Matius ini mu'alaf bertanya, Pak Haji, Pak Ustadz begini. Oke Matius, di Islam itu Matius tidak ada nipu-nipu. Tidak sama dengan di Kristen, menipu Iya. ini nipu sana. Nipu. Di Islam ini tidak ada penipuan, nyata. Memang betul-betul ditunjukkan ini Matius begini, ini Matius begini. Justru di situ saya dapat ilmu. Oh iya ya betul itu Pak Ustadz ya. Jadi saya dapat ilmu di situ itu. Nah ini Trump ini Muslim apa Kristen Trump? Oke, bagaimana kabar? Ya baik. Trump Kristen. Oke, Kristen. Iya. Sampai 25 Desember itu ternyata baru saya tahu itu kelahiran Dewa Pagang Matahari. Ternyata Dewa tidak ada Matahari. hari Natal. Coba ditanyain dulu Matius. Dewa Pagang. Matius tanyain dulu Ya. ke Bang Trump tuh. Bang Trump kan Kristen. Kelahiran siapa tanggal 25 Desember? Tanya tuh. Saya mau diskusi dengan lu, bukan dengan Bapak ini. Enggak, tanya dulu dia Oh, mualaf. iya. Nggak berani Dia mualaf. kamu. Berani, jangankan lu siapapun juga open cam aja sama gua yuk. Biar kelihatan siapa yang berani, siapa yang enggak. Enggak, kalau kalian bukan umat geruduk, aku open cam. Badan Umat pengecut ternyata Padahal saya berani nggak? Saya Oh, sedikit open ini. cam Kalau berani kayak nggak? orang kayak Berani nggak? begini, dia Open cam berani nggak lu bicara open cam? aja dia, premis Open satu cam dan berani nggak lu premis sama kedua gua nggak open cam yuk? nyambung. Ayo berdua sama gua open cam. Ayo open cam berdua. Nah, gitu diskusi saya. Ayo diskusi open cam berdua sama gua.
Nggak usah lah open cam. Kapan Ayo open cam berdua sama gua, kok pengecut Kita sih? kan adu pikiran, ngapain? Mau Iya adu open cam badan. biar enak Kalau diskusinya adu open badan cam. kita di ring. Ayo di ring kapan? Yuk. Ayo. Ayo. Kapan? Di Bali, ayo. Di Bali. Jakarta, di Bali, ayo. Ya, Nggak di Bali apa-apa, kapan? terserah, ayo. Terserah Tanggal lu mau 15. minggu depan, ayo. Wah, udah. Gua mau pergi nih tanggal 15 ke Bali. Ya udah tanggal 15 ke sono. Lu Iya. kirim nomor WA Samperin lu, ya. DM-in nomor WA lu ya. Oke. Sekarang kita diskusi. Oke. Udah open cam. Lah, kau kan bilang mau nanti di Bali. Ya udah sekarang open cam kalau mau diskusi. Berani nggak? Nggak berani dia. Oh, nggak berani, pengecut. Bukan Pengecut, Pak Haji, Soalnya Pak Haji, pengecut. Pak Haji, biar dengan saya Pak Haji, dengan saya saja Pak Haji. Udah nggak berani dia. Iya. Cuma mau ngehujat doang. Halo Bunda, selamat sore. Aduh senyumnya. Bunda, selamat sore Bunda. Cantik dia Matius. Tuh, gas. Belum boleh. Awet muda ini. Mudah. Awet muda ini Bunda ini. Bunda, saya Matius Bunda. Bunda, dari mana Bunda? Buka mute Bunda, buka mute Bunda. Mute, buka mute. Ya, kenal Matius. Ya, saya dari Sulawesi Tengah Bunda. Sulawesi Tengah lu Panggai. Bunda, asal mana? Medan. Oh, Medan. Ya. Saya dari Sulteng Bunda. Bunda dari mana Bunda nih? Boleh tahu? Saya Adven. Pak Adben. Oh iya. Jadi Bunda kalau Adben tidak bisa makan yang berdaging. Karena sesuai Berdaging? perintah Yesus ya. Yesus melarang makan yang makan berdaging ya. Bukan makan berdaging, babi. makan babi. Babi ya. Yesus larang makan babi. Os, aku nggak terlalu lama ya. Ya. Saya mau. Oke, kita bicara. Oke. Siap. Ayo diskusi sama Matius tuh. Bunda, saya mau bertanya, Bunda ini Adven ini. Menurut Bunda, kira-kira dengan di luar Adven ini, Katolik, Protestan lain-lain ini, yang mereka ini kepercayaannya, Bunda kan kepercayaannya memang keyakinan di Advent. Sekarang posisi Bunda ini, bagaimana menurut Bunda di luar Advent, Kristen yang di luar Advent ini, mereka ini apa termasuk menentang isi Bible atau gimana? Kalau saya sih, menurut saya Advent itu berapa persen mengikuti larangan Yesus. Jadi menurut Bunda yang lain-lain ini bagaimana Bunda? Seperti Katolik, Protestan, yang lain ini Bunda, bagaimana ini? Kira-kira Bunda, menurut Bunda seperti apa mereka ini? Karena ini mereka ini Bunda, kalau dibilang ini mereka ini tidak mengikuti ajaran Yesus. Kalau Advent masih mengikuti ajaran Yesus. Itu Bunda. Kira-kira menurut Bunda seperti apa itu? Oke, saya tanggapi ya. Ya Bunda. Nantilah dulu menurut Alkitab. Kalau menurut saya, ya, menurut yang saya imani, setiap orang, ya, diadili nanti dan dihakimi sesuai dengan sebanyak apa yang dia tahu tentang kebenaran. Nah, karena setiap manusia berbeda, pengetahuan yang dia tahu berbeda, tidak ada yang sama. Satu pun tidak yang sama. Nah, jadi kita jangan mengatakan denom ini, demo ini. Itu sebenarnya masalah keselamatan adalah personal. Tidak ada mengatakan, nah, Advent yang benar, ini Advent ini yang selamat. Tidak ada. Pada hakikatnya adalah person masalah keselamatan. Ya, dan ingat itu, mayoritas Tuhan tidak pernah terima. Yang paling banyak dunia Kristen mayoritas daripada Muslim. Tuhan tidak pernah meloloskan yang mayoritas. Ya, oke. Jadi, bagaimana orang-orang atau denom Katolik ini segala macam? Ya, sama-sama kita mencari kebenaran. Nah,
kita ini ibarat apa? Memang masing-masing udah punya doktrin ya, punya doktrin masing-masing. Tapi apakah ujilah doktrin yang ada di kamu imani? Uji. Nah, nyambung nggak dari A sampai Z? Kalau nggak nyambung patah-patah itu nggak benar. Satu aja patah nggak benar. Nah, Karyana nyambung mulai dari awal sampai Z. Makanya saya mengukur saya yang benar. Gitu kira-kira saudara. Jadi contoh nih si A. Saya tahu ada 100. Dia tahu cuma 5. Mana lebih banyak beban saya daripada dia yang 5? Tuhan mengukur itu, dia hanya tahu 5. Nah, diberitahu yang 5 itu salah. Ini jalan yang benar. Kalau dia menolak itu baru dia tidak selamat. Jadi semakin banyak kamu tahu kebenaran, semakin banyaklah bebanmu untuk mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Apalagi kita merubah hukum, membelok-belokkan sejarah. Oke, siapa yang Itu merubah hukum dosa dan yang membelokkan sangat besar. sejarah? Siapa yang merubah hukum dan Ya. membelokkan sejarah? Ya, nilai aja sendiri. Ya siapa? Contoh. Ah, Contoh. siapa? Jelas-jelas Yesus disalibkan. Ada pula yang bilang Yesus diselamatkan. Oke. Tidak disalibkan. Oke, terus? Nah, itu pembelokan itu. Oke. Siapa yang merubah hukum Taurat? Tidak ada tetap. Galatia 2 pasal 21. Jikalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus Kristus. Berarti hukum Taurat itu nggak ada kebenaran. Siapa yang merubah itu? Kok ketawa? Siapa yang merubah itu? Siapa yang Artinya merubah itu? Bos, Jikalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Siapa yang merubah hukum Taurat? Kalau Paulus bangkit, coba jelaskan Paulus apa artinya ini. Pasti dia jelaskan seperti yang ku tahu. Loh, kenapa nunggu bangkit? Sekarang lah. Ya. Kalau nunggu bangkit udah kiamat dong. Masalah Ya, generasi. makanya ku jelaskan. Makanya ku jelaskan sekarang. Apa artinya itu? Ya, apa artinya? Ya, tak perlu hukum Taurat kalau Yesus tidak disalibkan. Bukan tak Nah, perlu. kenapa Jikalau, dengerin baik-baik. Jikalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Jikalau ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ada ayat lain yang menjelaskan bukan itu, Bos. ayat itu dulu. Berarti tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Kenapa kalian ikuti? Di Alkitab nggak bisa di Alkitab satu perikop satu ayat kita ukurkan ke semuanya. Baca satu Harus perikop. ada baca dulu. Baca satu Kakang, perikop. baca dulu Alkitab Baca A dulu sampai Z, sono. baca dulu. Baca satu perikop. Ayo baca. Ayo. Udah, aku udah baca. Galatia 2 15 sampai 21 atau 23 Iya, baca. paham. Iya, makanya siapa yang merubah itu? Siapa yang merubah itu? Ya. Baca Alkitab. Iya, udah dibaca satu perikop. Siapa yang merubah itu? Bunda harus jujur, Bunda jujur. Harus jujur. Nah, Matius, jangan bikin kamu pintar kalau kamu nggak pintar. Kamu ku dengar tadi mualaf ya? Iya, Bunda. Apa dasarmu? Apa dasarmu mualaf? Coba. Bunda jangan Kamu panas, sudah- Bunda. Kamu Saya sudah Bunda. menerima. Kamu sudah memegang. Uang Sabar, asli. Bunda, Kamu sabar. lepas, kamu pegang Jangan uang emosi, palsu di Bunda, mana? jangan emosi. Di Jangan sini, emosi, Bunda. Bunda sabar, tenang, Bunda. Tarik nafas. Bunda begini. Bunda jangan emosi dengan pertanyaan Pak Haji tadi. Pak Haji menanyakan sesuai isi Bibel. Tapi Bunda di luar isi Bibel. Bunda framing sendiri. Mengilustrasi sendiri. Isi Bibel ini Bunda bisa bikin kotak-katik sendiri apa yang di luar isi Bibel. Jadi saya memperhatikan dari cerita Bunda tadi ini, Bunda bukan mengarang tapi apa ya, seakan-akan bercerita buat-buat dari apa yang isi hati Bunda sendiri. Sedangkan Pak Haji membahas masalah isi Bibel. Masalah hukum Taurat tadi kan isi Bibel yang diceritakan. Pak Haji menceritakan isi Bibel. Bunda mengatakan baca Bibel. Terus yang Pak Haji katakan tadi Bibel sendiri. Isi Bibel yang Pak Haji Dia bahas bacakan tadi. satu ayat. Matius pintar. Ya. Dia membacakan
satu ayat tidak dibaca Iya, semuanya. makanya baca Ada yang semuanya. mendukung yang lain. Baca semuanya. Apakah itu Kan gugur? kan dia Apakah itu aja. Sekarang batal? begini Bunda, satu ayat tadi yang Pak Haji bacakan itu, kira-kira bisa Bunda luruskan? Apa arti dari ayat tadi itu? Masalah Taurat tadi. Kenapa nggak bisa? Sekarang apa? Masalah Taurat tadi. Yang lalu sudah kujelaskan itu, udah berulang-ulang kujelaskan. Ya. Sia-sialah hukum Taurat itu dengan kematian Yesus. Artinya hukum Taurat itu diturunkan, ya, diturunkan hukum Taurat. Berapa kali hukum Taurat diturunkan? Untuk siapa hukum Taurat Sewaktu diturunkan? Adam dan Hawa Oke, melanggar hukum untuk Taurat siapa? pertama, mula-mula. Untuk siapa hukum Taurat Sewaktu- diturunkan? Untuk siapa? Untuk manusia. Untuk Oh, siapa? tidak. Untuk siapa? Bukan Untuk Bani Israel, Untuk siapa? bukan Bani manusia. Israel. Ngarang ini. Ya. Itulah Bunda tidak jujur. Bunda tidak jujur. Sekarang siapa nih sekarang nih? Matius atau siapa nih? Saya ini berbicara. Bunda tidak jujur. Bunda ini bagaimana? Kalau Bunda seorang pendeta, disinilah Bunda tidak jujur menyampaikan firman yang diisi Bible ini. Tidak sesuai. Semua Bunda tidak kamu bilang gak jujur. Tuhan pun kamu bilang gak jujur. Allah pun kamu bilang gak jujur. Tahu? Bunda yang tidak jujur Allah. menerangkan ini Matius, Bible. Matius, Tadi saya kamu tanya. itu. Tadi kan ditanyakan Taurat untuk siapa? Bunda bilang manusia. Allah aja kamu bilang tidak jujur. Saya tidak bilang Allah. Saya kata tadi kan Taurat ini diadakan untuk siapa? Untuk domba yang hilang siapa? Israel. Ya kau Bukan nggak ngerti, manusia. nggak ngerti kau Matius, nggak ngerti kau. Israel. Udah, tidur kau tidur. Nah, sekarang Bunda bilang manusia. Bunda sebenarnya Bunda tahu untuk orang Israel, tapi Bunda takut terjebak dalam cerita ini. Saya tahu Bunda pisati. Jadi Bunda itu Terjebak? ya, Jujur, jujur terjebak. ya. Bunda tahu sebenarnya, tapi Bunda tidak mau jujur. Aneh kamu. Bunda tidak mau jujur dengan ini. Bagaimana Bunda? Saran saya Bunda, kalau ada di Indonesia Udah ini kau di usah dunia pakai ini LKTP kau, udah mualaf kau usah mualaf. Kenapa orang mualaf lebih keras? Kenapa orang mualaf lebih keras? Karena dia ini saya ini kebenaran yang saya dapat. Saya dapat kebenaran. Ada kebenaranmu nggak ada. Di mana kebenaran Kristen? Saya tanya, di mana kebenaran Kristen? 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-16. Coba aku baca itu saudara. Coba kamu baca, saudara. Kamu yang bilang, kamu yang harus buktikan. Kau yang minta untuk apa aku baca? Kamu buktikan di sini, baca sendiri. Apa isi Petrus itu? Coba. Ya, Ibu Karina boleh dibacakan Kak, Ibu Karina? Boleh. 1 Petrus berapa? 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-16. Oke. Jangan diturunkan ya Kakang. Bentar, jangan melebar Sportif dulu dong. kemana-mana. Diberesin dulu. Itu Taurat itu diturunkan untuk siapa? Ya, dia Itu sudah dulu. tertanya nih, Matius, sabar Bang Hot. Dia bertanya aja, saya kasih dia ayat ini. Tunggu. Jawab dulu pertanyaan Pak Haji. Tidak boleh lari dari cerita tadi. Jawab dulu pertanyaan Pak Haji. Kamu tuduh lagi, kamu tuh aneh sekali. Oh, sabar. Kita hargai dulu Pak Haji. Pak hargai dulu host. Ini juga, oke, ini juga bisa jawabannya. Tunggu. Pak Haji. Saya tanya kok. Tengah begini. Hargai mana? Saya pendeta. Kamu hargai mana? Hargai dulu yang Saya tadi. pendeta. Bagaimana tidak mau jawab ini. itu saya bilang jujur, jangan belok-belok, jujur. Iya, jemaat. Kau baca itu. Tidak ayat ada yang jujur. Kalian ini sebenarnya kenapa keluar dari Kamu Kristen? jujur. Saya tanya kau begini. Matius keluar dari kekristenan karena seperti ini. Ketika Matius bertanya kepada Pelukas pendeta, dia sering bernipu saya. Ini Matius bicara terus gimana nih, Hos? Matius bicara Ini Bisa juga diam, putrasi bisa juga diam. bicara terus itu putrasi juga lihat bicara terus. Dia dongeng-dongeng Satu-satu terus. dong. Bang. Ya udah Dia sekarang dongeng-dongeng terus. ya udah sekarang gua tanya ke putrasi. Taurat itu diturunkan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Bani Dari 12 suku bangsa. Israel. Ini Kau udah dari jujur, 12 suku udah bangsa. benar nih. Kata Bu Karina tadi untuk manusia. Berarti salah ya untuk manusia. Ternyata Iya, Taurat itu Israel diturunkan itu kepada manusia, Nabi mereka Musa. bukan Dengerin Yahudi. baik-baik. Taurat itu Mereka itu diturunkan manusia, gimana kau? Israel itu manusia enggak? untuk Bangsa seluruh Israel. manusia enggak? Iya, 12 suku bangsa itu dari mana? Untuk seluruh manusia enggak? Saya tanya kok, Arab tuh Israel kah atau bukan? Bukan.
Keselamatan Indonesia ini Arab atau bukan? Bukan. Berarti keselamatan datang dari Indonesia atau dari Arab? Dari Allah. Orang apa? Orang mana? Orang Allah Tuhan orang atau mana? orang Indonesia? Blow on. Kok Tuhan orang mana? Makanya itu. Emangnya kayak Tuhan lu orang Israel? Tuhan lu orang mana? Tuhan lu? Hah? Tuhan lu orang mana? Bangsa Israel. Tuhan lu orang mana? Tuhan lu? Dengan A itu berbeda saudara. Tuhan itu lu orang mana? Allah, Gua tanya itu Tuhan lu Allah. orang mana? Ya Tuhan saya orang Israel. Kenapa? Ah, Tuhannya orang Israel. Tepuk tangan. Bu Ya, Karina, keselamatan datang dari Israel, dengerin benar. Tuhan Bu Karina, Terima kasih. Tuhan orang Kristen ternyata orang Israel. Ya bukan Arab. Ah, orang Israel. Ya. Gua setuju udah. Orang Israel Ya. Tuhan lu. Bos, Ya udah. sebentar Kakang. Kakang bukan keturunan orang Israel. Bukan? Tunggu, salah. Tinggi. Kakang Abraham, Penyesat. Ishak, Abraham, Ismail. Bagaimana? Itu enggak. Oke, sekarang buka Google Abraham orang mana? Keturunan Abraham enggak? Abraham orang mana? Buka Google. Abraham orang mana? Buka Google. Ayo buka, saya gedein. Abraham Buka orang Google. Israel. Buka Google. Abraham orang Bukan mana? orang Buka Arab. Google. Buka Google Abraham orang mana? Orang Israel bukan? Udah lu diam dulu lagi dibuka. Silsilah Abraham siapa anaknya? Bukan siapa Bukan masalah anaknya. itu. Ngapain Abrahamnya lu orang mana? pakai- Abrahamnya orang mana? Anak Abraham siapa? Anak Abraham. Abraham orang mana? Yang saya tanya Abraham orang mana? Orang Israel. Ih, blow on orang Israel. Abraham. Dia orang mana? Dia orang mana? Dia Siapa orang mana? anaknya? Dia orang mana? Yang gua tanya Abraham orang mana? Jawab dulu Abraham orang mana? Orang Israel. Kok Mana ada tunjukkan datanya kalau Abraham orang Israel. Tuh buka di dalam sabar sambil kitab dulu saudara. Bawa kitab. Kau dengar nih keturunan Abraham. Kau mau tahu Abraham dari mana? Kau buka Matius 1. Buka di Matius 1. Ya lu bacalah. Kenapa nyuruh-nyuruh gua lu? Kau dengar ini. Ini sisilah-sisilah dari Abraham dari Yesus Kristus. Oke. baca. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub dari 12 suku bangsa, yaitu dari 12 suku bangsa Israel. Itu siapa? Abraham orang itu, mana? Yang gua tanya Abraham orang mana? Abraham itu dari mana? Abraham Dari orang mana? mana? Abraham orang Israel. mana? Israel. Israel. Ngambil data di mana orang Israel Abraham? Ya, memang keselamatan dari Israel. Kukira Golgota Ngambil dari ada di mana Abraham orang Israel? Kukira Golgota ada di mana? Sekarang buka Google, Bu Karina, lu diam dulu. Bu Karina buka Google Abraham orang mana? Biar orang Kristen yang apa namanya? Yang menjelaskan. Kau terlalu percaya. Lu diam dulu, lu bisa diam nggak? Lu bisa diam nggak? Ketawa-ketawa lagi. Ayo buka Google, Bu Karina, Abraham orang mana? Buka Google. Oke. Abraham berasal dari Ur-Kasdim, Mesopotamia. Di Tur? Sekarang wilayahnya di Irak. Irak. Berarti bukan Israel, ya di Irak. Setuju? Setuju nggak? Kenapa? Irak Enggak, orang keturunan mana? Abraham siapa? Orang mana? Abraham orang mana? Saya nggak nanya keturunannya. Abrahamnya orang mana? Kok dibilang di situ oke di Google ya. Ini gua baca ya, gua baca. Berasal dari Mesopotamia sekarang Irak. Leluhur bangsa Yahudi. Udah diturunkan kakak curang. Leluhur bangsa Yahudi itu orang Ini mana? leluhur bangsa Yahudi. Orang mana? Leluhur bangsa Yahudi. Ya orang mana? Kristen dan Islam. Kabur dia, lari kabur. Jangan ngibul kalau di sini. Enggak Kita ada. jangan menipu. Enggak ada. Kabur. Ini bangsa Yahudi, Lari. Kristen dan Islam. Bu, ditanya tadi, kenapa Kristen ibu dan- lagi putar balik cerita? Apa barusan apa Kristen dan Islam. jedor. Islam. Selamat datang kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Lari yang tadi kabur, dia kabur. Lihat itu. Kabur. Ya. Bangsa Yahudi, Kristen, Itu orang Yahudi orang mana? dan Itu orang Yahudi orang mana? agama Ur-Kasdim itu di mana? Ibrahim. Ya Ur-Kasdim itu di mana? Di Israel atau di Irak? Oh alah.
Di Israel apa di Irak? Ayo jawab. Di Israel apa di Irak? Di Ya Israel apa memang di itu Irak? di Timur Tengah. Oke, Irak agamanya apa mayoritas? Ampun. Irak agamanya apa mayoritas? Irak agamanya apa mayoritas? Irak apa agamanya? Kakang. Irak agamanya mayoritas Kenapa apa? di situ Kristen dengan bangsa Yahudi? Irak agamanya Bangsa Yahudi. Irak agamanya mayoritas agama apa? Hah? Agama apa? Mayoritas Irak. Jawab jujur. Ya nggak apa-apa orang Jawab diperangi. jujur. Jawab jujur. Dijawab Irak. ibu, Irak dijawab. mayoritas agamanya apa? Memang Israel. Apa? Islam. Islam. Tepuk tangan. Nah gitu dong. Jujur, tepuk tangan. Jujur. Sudah mulai jujur bunda, sudah mulai jujur. Jadi tanah Bunda, kelahiran Bunda. Abraham Jujur. itu Memang begitu tanah- kalau penjajah. tanah kelahiran Abraham itu Siapa yang mayoritas penjajah bunda? agamanya Islam. Siapa yang penjajah bunda? Masuk bunda penjajah siapa? Siapa penjajah? Ya? Ya udah. Udah, Tunggu dulu. lanjut. Maksud bunda, tunggu, maksud diluruskan. Maksud bunda penjajah siapa? Siapa penjajah bunda? Yang saya tahu penjajah cuma Belanda. Yang membawa Kristen ke Indonesia siapa bunda? Lanjutkan aja di hatimu. Situ bunda kalau berbicara itu harus pakai data. Jangan nanti tertampol ke diri sendiri. Kenapa ada di situ Kristen Islam? Kristen duluan baru Islam. Bunda, garang. jangan salah, jangan asal berbicara bunda. Saya tanya sama bunda, apakah Kristen dan Nasrani sama? Sekarang, Hos, ini nggak kooperatif. Aku turun dulu. Aku udah Oh dijemput, jangan lari ya. bunda, tunggu, jangan lari. Saya bertanya sama bunda, saya mau bertanya satu boleh? Saya bertanya bisa? Halo Nang. Halo. Shalom Nang. Ya. Oke. Aku udah siap-siap ya. Kabur. Kenapa Nang? Wow. Kayak ini banyak kontennya minta naik banyak ini ngantri nih, ngantri satu-satu ya. Kabur. Kalau mau diskusi Apa yang nangis? tertib ya. Kalau mau diskusi saya naikin satu-satu. Kabur bunda. Bunda. Kaperta Nang. Yang ku serlok Bunda. itu semalam. Bunda jawab saya satu saja bunda. Aku serlok ya. Iya. Oke Saya oke. naikin Oke Nang satu-satu. ya. Ayo. Bunda, saya cuma tanya satu sebelum bunda turun. Saya tanya satu, bunda jawab ini. Bisa? Satu saja. Aku nggak bohong ya. Aku Ya, nggak bohong. udah. Oke. Bunda Nah, satu kabur. saja sebelum bunda turun, bunda jawab dulu boleh? Bunda. Satu saja saya tanya sama bunda. Apa perbedaan? Dengar dulu bunda. Perbedaan Kristen dengan Nasrani sama tidak? Kristen dan Nasrani sama tidak? Aduh. Kristen dan Nasrani sama tidak? Saudara, kau tahu tanah perjanjian ke tidak? Tuhan Allah bersama Musa dengan bangsa Israel. Kau tahu nggak? Aduh. Kau tahu nggak jalan itu? Makanya, Terus? kan cerita dongeng. Ya. Itu kan bilang, Ya, kan kau oke. cerita dongeng. Oke, saya Itu tanya sama tidak, kamu. tidak. Ya, oke. Yesus datang untuk siapa? Untuk orang bangsa berdosa. siapa? Tunggu Untuk dulu, apa? jangan kotak-katik. Kamu jangan asal ngomong. Yesus datang untuk bangsa siapa? Memang orang mana biasa begitu. Tunggu dulu. Jangan kamu jawab. Yesus datang untuk bangsa siapa? Domba hilang itu siapa? Domba itu kok. Anak Oi, tunggu dulu. Orang Israel. Kamu orang Israel tidak? Jawab. Kamu orang Israel tidak? Kristen orang Israel tidak? Jangan kau menyangkal. Kristen itu sudah. Israel tidak? Berdusta saja kau. Matius. Begini. Matius. Kristen orang Matius. Israel tidak? Matius. Markus, Lukas. Saya bilang harus jujur. Weh. Kita di sini ini tidak mau berkelahi, tidak. Matius. Kita berdebat sesuai data. Ya. Padengar. Ya. Assalamualaikum. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikan Pergilah. semua muridku. Pergilah ke seluruh bangsa. Ya. Terus pergilah ke Baptislah seluruh mereka dengan apa? Bang. Pergilah ke seluruh bangsa. Terus? Dan jadikan semua muridku dan baptislah mereka dengan apa? Siapa yang mengatakan itu? Nah, Yesus mengatakan, saya bilang tadi. Assalamualaikum.
Coba diluruskan Pak Haji. Dia mengatakan pergi ke seluruh bangsa dan coba Pak Haji luruskan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Matius. Betul, sebentar dijawab itu ya, izin ya. Jadi untuk Bunda Karina dan siapa tadi ya? Jadi Abraham itu ya sudah tadi kan udah dibaca dari Urkasdim, itu Irak sekarang. Nah, Abraham ini mempunyai anak dua, Ishak dan Ismail. Ishak ini mempunyai anak dua, Yakub dengan Esau. Yakub ini atau Israel mempunyai anak 12. Nah, salah satu anaknya Yehuda, itulah dinamakan Yahudi. Jadi, anak keturunan dari Yakub atau Israel, itulah 12 suku Israel. Yehuda sampai ya dari suku Yehuda lah itu. Bukan ke situ, Bunda. Abraham. Enggak, saya cuma jelaskan perihal Bani Israel ya, dari Yakub. Jadi enggak ada nyambung ke. Benar, Bun, benar. Oke, lanjut. Oke. Tadi siapa yang nyebut baptisan atas sama Bapak Putra dan Roh Kudus siapa? Bang John? Atau siapa? Halo? Tadi siapa? Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. John. John. Di ayat berapa John? Halo John. Ayo John. Dibuka mute-nya John. John. Dibuka mute-nya John. Mau saya jawab John? Bukan nak. Mute-nya nak. Bukan nak. Aku pakai sepatu ya, Kang. Pakai sepatu dulu. Pakai sepatu kok minta izin? Aduh, romantisnya akanya. Pakai sepatu aja. Halo John. Kok diem John? Dibuka mute-nya nak. Halo John. John mau diskusi John? Saya minta tolong kalau Kristen itu mau menyampaikan sesuai isi Bible itu jujur. Jangan framing. Tidak boleh begitu. Jangan. Tidak boleh. Jangan framing. Jangan. Sampaikan dengan yang betul-betul. Nah, kalau dibantah itu sesuai data. Tidak boleh mau itu. Saya tidak bodoh disertai dulu seperti Kristen, masih di Kristen bodoh. Saya sekarang sudah pintar. Iya, udah nggak bodoh. Saya tidak. Ini Semoga istiqomah Bang Matius, semoga istiqomah. Ya, Bang Arsa Muslim. Saya Muslim Bang. Baik. Bang John. Halo Bang John. Dibuka mute-nya John. Kok langsung diam John? Ini mau dijawab kan? Minta dijawab John. Halo John. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasini, Bunda Wasini, lanjut. Halo. Selamat sore. Selamat sore Abang. Sore. Iya. Wih, namanya keren, ahli kitab boy. Ahli kitab berarti Bang. Oh, pintar ini, ahli kitab ini pintar ini. Ini saya suka bahas nih. dulu Bible dulu ini. Iya, saya suka nih diskusi dengan ahli kitab nih. Saya suka Bang. Abang ahli kitab Bang? Enggak, manusia biasa Pak. Oh, enggak, namanya ahli kitab masalahnya Bang. Oh, hanya iseng-iseng aja itu ahli kitab. Oh, kirain Abang ahli kitab. Tadi jawab apa? Tanya apa tadi? Oke, Bang John, tadi kata Bang John, yang lain di-mute dulu dong, berisik. Iya. Tanya apa kau tadi? Ya, tadi kata Bang John, baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setuju? Kan tadi ditanya Yesus datang untuk umat apa? Saya jawab untuk semua bangsa. Untuk semua bangsa. Jadi harus dibaptis atas nama? Atas nama siapa di situ? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Oke, sekarang Bang John buka Kisah Para Rasul 2 pasal 38. Ya kau jelaskan aja. Dibuka, ada Bible nggak di sana Bang? Jelaskan aja. Nggak ada Bible nggak di sana?
Ada Bible nggak bang? Nggak ada. Bang, halo. Ada Bible nggak bang di sana bang? Ada ini sih bahasa telepon itu. Bang John, atau saya bacain? Mau saya bacain nggak Bang John? Bacain. Oke, Jelaskan aja. Oke, saya bacain ya Bang John ya. Dengerin baik-baik. Apakah harus dibaptis itu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus atau atas nama siapa? Oke, bisa buka juga Bang John di sana biar saya nggak dianggap framing. Kisah Para Rasul 2 pasal 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kata Kisah Para Rasul 2 pasal 38, dibaptis itu bukan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi atas nama Yesus Kristus. Silakan teman-teman bisa dibuka juga sama kalian semuanya, silakan. Biar saya nggak dianggap framing. Itu nggak salah. Diam dulu bang, biar Bang John dulu yang menjelaskan bang. Saya sama Bang John dulu. Iya, saya. Iya bang, abang diam dulu, biar Bang John dulu yang menjelaskan bang. Iya, biar Bang John yang menjelaskan. Silakan Bang John. Yesus kan firman, sudah selesai. Iya, Yesus firman udah. Ayo Bang John. Dan dia sebagai anak. Iya, dia anak bukan Tuhan. Iya, Bang John silakan Bang John. Anak dan Roh Kudus kan sudah ada jelas. Oh, anak dan Roh Kudus sudah ada. Itu. Yesus kan anak. Oh, Yesus dan anak. Roh Kudus juga ada. Iya. Oh, Yesus anak, kalau Roh Kudus siapa? Apa? Kalau Roh kan Yesus, Tuhan kan punya roh. Oh, Tuhan punya roh. Roh Tuhan ini kemana? Iya. Hah? Roh Tuhan ini kemana? Roh Tuhan itu tidak boleh kita batasi, dia memiliki ruang dan waktu, omnipresent di mana-mana. Omnipresent, di mana-mana ada hadir. Iya, di tubuhmu lah dia. Makanya waktu Allah waktu Allah berfirman kepada Maryam, kalimatullah, kalam Allah dan rohnya di dalam tubuh. Kalimatullah itu apa? Kalimatullah. Kalam, perkataan Allah. Oh, perkataan Allah. Emang di Bible ada kalamullah? Enggak, emang di Bible ada kalamullah? Firman. Enggak, di Bible Firman ada enggak? Di Bible ada enggak? Iya, di Bible ada enggak? Di Bible ada enggak? Di Bible ada enggak kalamullah? Di Bible ada enggak kalamullah? Di Bible ada enggak kalamullah? Firman apa artinya? Di Bible, saya nanya di Bible ada enggak kalamullah? Jangan di Quran enggak ada firman. Di Bible ada enggak kalamullah? Ali Imran ayat 45 sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Oh, masa? Apa coba bacaannya coba? Iya, coba baca. Coba bacakanlah dulu Ali Imran ayat 45. Oh, katanya sama, tapi nggak mau baca. Gimana sih, Pak? Baca. Jangan nggak ada manusia seperti kayak gitu. Isa Al-Masih. Oh iya, baca. Coba baca. Iya, baca. Jadi menurut Pak Ahlul Kitab ini Isa Al-Masih sama Yesus sama? Sama. Oh, sama. Tepuk tangan guys, sama. Iya. Setuju ya, Kristen semuanya ya. Iya. Kata si ahli kitab ini, Yesus dan Isa itu sama. Iya, sama. Oke, berarti Yesus itu dilahirkan di bawah pohon kurma ya? Hah? Nggak sama. Tuh, katanya sama. Gimana sih? Coba Nabi. John sama nggak? John sama nggak John? Nabi. Yesus sama Nabi Isa sama nggak? Yang lahir tanpa Isa hubungan Putra Maryam seorang itu adalah tokoh fiktif. Oh, Yesus adalah tokoh fiktif katanya tuh ahli kitab. Enggak, Isa Putra Maryam itu Yesus tokoh itu fiktif. Tuhan fiktif Kalau katanya dia tuh. bukan- Yesus Tuhan fiktif. Enggak. Kian, mau tanya dulu Apa? sama Mukian. Kalau Isa Putra Maryam itu bukan tokoh fiktif, coba Anda jelaskan ya. Di kota mana dia lahir dan berasal dari suku apa dia? Jawab Suku dengan Israel. Suku Israel di Mana? Yerusalem. Buka Al-Qur'anmu. Buka Al-Qur'anmu. Ada di Quran baca. Isa Banyak Putra di Quran Maryam. baca. Isa. Baca. Oke, kalau misalkan Isa Yesus itu bukan Putra tokoh Maryam, fiktif, bukan. dengerin, udah gua jawab ya. Weh. Kalau misalkan Yesus itu bukan tokoh fiktif, Yesus Kamu lahir jawab di mana? dulu. Kalau Udah Isa gua Putra jawab tadi. Maryam bukan tokoh Udah gua fiktif. jawab tadi. Mana buka? Udah gua buka jawab dari datanya. Israel.
Nah, sekarang datanya. gua tanya ke lu, Yesus Buka lahir di datanya, mana? buka datanya. Udah gua jawab. Buka datanya. Yesus lahir di mana? Mana? Yesus lahir di mana, Yesus? Kota mana? Isa Putra Yesus itu lahir di kota mana? Yesus lahir di mana, Yesus? Di Bethlehem. Di Bethlehem di mana? Loh, kau buka lah Alkitab. Di Loh, Palungan. giliran sekarang lu nyuruh ke gua. Lah, Nyuruh buka, tapi Alkitab lu sendiri nggak mau buka. Lu buka di mana? Lu buka datanya mana? Datanya buka. Alkitab. Datanya Oke, mana? Lu saya buka buka. datanya. Datanya mana? Buka. Oke. Buka. Ayo, open cam lu, buka lu. Open cam. Ayo buka. Open cam. Tunggu saya spotin dulu. Isa Putra yang di mana? Di mana? Di mana? Yesus lahir di mana? Lukas 2 ayat 4. Baca. Sebentar. Lukas 2. Ayo, buka. Nih. Kau besarkanlah aku, Pak Ustadz. Iya, ini gua besarkan. Nih, lihat perikopnya nih, kelahiran Yesus. Baca. Ya. Baca. Ya, kita mulai dari ayat 1. baca. Dari ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali kota di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya, Yesus lahir di Bethlehem sementara. Mana tulisan Yesus lahir di Bethlehemnya mana? Ini ceritanya Yusuf. Itu pergi cerita mana? mendaftarkan diri. Lahirnya mana? Buka Ya, Bethlehemnya mana ayatnya? Oke, Cari. Oke, Kang Chan, supaya Assalamualaikum didaftarkan warahmatullahi. bersama dengan didaftarkan di Bethlehem, ya, Mana? dengan Yang lahirnya tunangannya mana? yang Yesus- sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ketika mereka di situ, pakai otak ya. Tibalah waktu Iya, pakai otak bagi bacanya. Maria untuk bersalin, ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Pakai otak bacanya. Ya, Lalu baca pakai membungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat lagi mereka di rumah penginapan. Oke. Yesus Kristus lahir di Bethlehem, sedangkan Isa di putra kandang apa Maryam. itu? Di kandang apa? Saya menjelaskan, sedangkan apa? Isa putra Maryam tidak Enggak, di jelas. kandang apa? Itu di kandang apa? Di kandang apa? Di palungan. Bukan di kandang domba. Di palungan. Bukan di kandang domba. Isa putra Maryam lahir di kota mana dan berasal dari suku apa? Itu bukan di kandang domba berarti. Saya sudah jawab, dia lahir di Bethlehem. Di Isa kandang putra tanggal Maryam berapa? lahir di Lahirnya itu mana? tanggal berapa? Lahirnya tanggal berapa itu? Isa putra Maryam lahir di Iya, mana? lahirnya tanggal berapa Kamu itu? jawab dulu. Isa Lahirnya putra itu tanggal Maryam lahir berapa? di kota mana? Jawab dulu, lahirnya tanggal berapa? Pertanyaan ketiga nih berarti. Kedua dong. Nanti lu dua pertanyaan tadi kau tanya kedua. di kota mana? Sudah Iya. saya jawab di Bethlehem. Oke, iya. Kau tanya Sekarang lagi, tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ah. Kau tanya lagi tanggal berapa? Iya. Kau jawab dulu dong Ya pertanyaanku. udah, nanti gua jawab. Lu 10 pertanyaan gua jawab semuanya. Tanggal berapa? Jurus Tanggal berapa itu? menghindar. Itu kan ada tuh lahirnya di Alasan Bethlehem, saja. ya. Di Bethlehem. Tanggal berapa? Lahirnya tanggal berapa? Kok ketawa? Host, Tanggal berapa Mas, lahirnya? sama jawab seperti dulu. ini. Pak Kian Santang. Jawab Maulid dulu Nabi tanggal berapa Muhammad lahirnya? tidak ada tertulis Jawab dulu. Alasan Jawab saja. dulu. Jawab Sudah dulu tanggal saya berapa jawab lahirnya? di Bethlehem.
Kamu Iya, jawab tanggal berapa? dulu. Isa Putra Maryam lahir di kota Tanggal mana berapa dan dari lahirnya? suku apa? Tanggal Isa berapa Putra lahirnya? Tanggal Maryam. berapa? Itu tanggal berapa kisah lahirnya? fiktif Kok yang ketawa-ketawa? dibuat oleh Mr. M. Sudah saya jawab lahir di Bethlehem. Tanggal berapa kau jawab dulu tanggal pertanyaanku? Tanggal berapa? Tim, nggak usah menghujat. Diskusi Tanggal yang berapa? baik-baik. Tanggal berapa? Lah, Tanggal berapa? saya sudah jawab. Sudah jawab nggak Iya, saya dia tanggal lahir di berapa Bethlehem? lahirnya? Tanggal berapa Ya lahirnya? kau jawab dulu dong pertanyaanku. Iya, ntar gua jawab semua. Tadi udah gua jawab. Tinggal Yang gua mana yang nampilin kau datanya jawab? doang. Yang kau bilang tadi Tinggal gua lahir nampilin data doang. di mana? Iya, tanggal Kau berapa bilang itu tadi lahir lahirnya? di mana? Kau bilang tadi dia lahir dari mana? Biar sama. Dari Israel. Biar sama lah. Lahirnya tanggal berapa? Lahir di Israel. Loh kok ketawa? Lah, Loh kok ketawa, Bang? kamu bilang tadi lahir di Israel. Tanggal- Kamu iya, tanggal tunjukkan berapa? datanya. Tanggal berapa lahirnya? Tunjukkan Kita datanya tidak tanggal berapa? menjawab tanggal berapa dia lahir. Sudah. Nggak ada berarti. Oh, berarti fiktif. Nggak Alkitab ada. tidak menulis tanggal Nggak ada. berapa. Nggak ada berarti fiktif kan? Nah kan kena pelanggaran lu? Mampus. Kena pelanggaran kan? Nah, Yang mana yang mampus. ada di sini? Kena pelanggaran dia. Sama kayak Maulid Nabi Muhammad tidak ada tanggalnya di Ada. Nggak ada di Quran. Ya udah lu Ayo jawab dulu. buktikan. Lu jawab sekarang tanggal Di Quran, berapa di Yesus Quran lahir? Mana? Di mana? Tanggal berapa Yesus lahir? Di mana? Di Quran Maulid Nabi Muhammad. Ayo. Tanggal berapa Yesus lahir? Di mana Maulid Jawab Nabi dulu, Muhammad lahir? jawab dulu. Gak peduli Di gua mana? tanggal berapa juga itu mah sekarang Di Tuhan lu mana? lahir tanggal Di berapa? mana? Tuhan lu Usah lahir tanggal terlalu berapa? ngoceh-ngoceh. Ih. Ayo di mana? Woi, itu di hadis. Tuhan lu Mana lahir tanggal hadisnya berapa? mana? Mana? Tuhan yang lu harus lahir pasti tanggal ya. berapa? Jawab dulu. Tuhan lu lahir tanggal berapa? Di kitab Injil tidak ada tertulis. Kami tidak merayakan Oh, berarti tanggal Tuhan tahun, fiktif. Berarti Tuhan fiktif. Loh. Tuhan fiktif berarti. Sama. Nabi Tuhan Muhammad juga fiktif. fiktif. Tidak Tuhan ada fiktif tanggal. berarti ya. Nggak ada Karena tanggal tidak maulidnya. tertulis tanggalnya ya. Kalian Di mana? menyembah Kristen ini menyembah Mana? Tuhan fiktif Di mana? ya. Maulid Karena Nabi nggak Muhammad tertulis di mana? lahirnya tanggal Quran. berapa. Jadi kalian itu Tuhan fiktif. Bun, ini dulu Bun. Sama. Nabi juga tidak Jadi ada. begini loh, kenapa dibilang fiktif ya? Tanggal kelahirannya bukan 25, kau rayakan 25. Tanggal kelahiran Nabi Muhammad. juga tidak Kalau ada. Nabi Muhammad ada kuburannya. Ada kuburannya di sana, di tanah Mekah sana ada kuburannya. Lahir selalu bilang. Ada peninggalannya, ada jubahnya, ada rambutnya. Yang Ada dituliskan bukti tentang Nabi Muhammad, berarti bukan fiktif. Sekarang mana? Al-Masih. Mana tuh Tuhanmu? Yang mana Tuhanmu? Yang mana Tuhanmu tuh buktinya bahwa Tuhanmu pernah ada nih? Saya kasih data ya. Muhammad itu lahir. Saya kasih data ya. Nih bahwa Tuhanmu itu fiktif ya. Kalau karena kau nggak bisa nunjukin buktinya. Sudah. Nih. Gimana? Kan udah gua kasih tahu tadi. Yang mana Tuhanmu ini? Tanggal berapa? Ada kita hadisnya 12 Rabiul Awal. Mana? 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ada Nabi Iya, kami berapa? hadisnya. Gajah tahun 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu perhitungan tanggal hijriah, tanggal Islam, penanggalan Islam. Di mana? Bukan Masehi. Mana? Nah sekarang Tuhanmu 25 Desember mana? Ini Tuhan loh, ini Tuhan loh. Bentar lagi kau rayakan ulang tahunnya Tuhanmu. Mana tanggalnya? Mana tanggalnya? Mana tanggalnya? Tanggal kelahiran Tuhanmu mana? Ayo, di mana di Biblemu atau di manakah? Di surat kabar kek? Di mana kek? Coba. Di mana? Di majalah kek? Mana tanggal kelahirannya Yesus? Coba dong, di mana? Ya enggak apa-apa, bukan di Bible, enggak usah di Bible kalau enggak ada di tempat mana coba kita bisa lihat tanggal kelahiran Yesus di mana coba. Ada di tempat lain. Tunjukin dong. Bentar Karina sama si Kucul ini mana? Tunjukin itu. Tunjukin di mana? Dia nggak ada 25 Desember. Ah, itu. Orang sehat itu. Itu sama-sama Kristen loh. Tuh, Karina bilang enggak ada. Kau aja tuh mengeyel. Dia juga nggak Ada. Natal Bunda. Oh itu kan kalian aja tuh merayakan tuh kelahirannya 25 Desember tuh kelahirannya Dewa Matahari. Kalau kamu Ini mau tahu diskusi longor atau itu ada. Kau yang datang naik teriak-teriak Tidak Kuclu. ada.
Bunda salah Sekarang aku minta di mana tangga? Kelahiran Tuhanmu aja sebentar kau rayakan, toh kau merayakan Natal kah? Salah Kau merayakan Natal. Nggak ada itu tanggal 25 kelahiran Yesus. Masa 25 Desember musim salju ada gembala, ada yang apa gembala menggembalakan ternaknya? Kita baca di Alkitab situ. itu Advent juga bun, nggak bernatal rasaku nggak. Nah itu Tanyalah. lebih sehat Karina Enggak. Karyana daripada kau. Aduh, kayaknya cuma ngeyel nih. Oten-oten ngeyel ya begini, nggak mau diskusi bagus-bagus lah. Kita pun gak akan memaksakan kau harus Islam kok. Hanya di sini mengedukasi. Aku jelas di dalam hadis tertulis bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu tahun kelahiran, tahun gajah. Itu penanggalan tanggal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu diperingati sebagai Maulid Nabi. Itu ada kuburannya, ada bukti nyata di sana. Kalau kita ke sana kita ziarah ke makamnya. Terus ada jubahnya, ada rambutnya. Ada di sana masih ada pedang peninggalan beliau. Nyata. Jadi nggak usah lah gue bahas-bahas. Kalau aku tunjukkan beribu-ribu gambar Yesus tuh di internet, bisa kau menunjukkan yang mana Tuhanmu? Bun, sedikit saya mau tambahkan. Silakan. Ini kan masalah Tuhan, beda dengan Nabi. Jadi manusia yang mengatakan Yesus Nabi, sesungguhnya dia bukan Nabi. Itu ya, yang perlu digarisbawahi. Berarti bohong Tidaklah itu Bible ya. Berarti bohong Ini, Bun. Bible ya. Orang-orang sejaman dengan Yesus itu Bun mengatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Orang sejaman, saya lebih percaya orang sejaman dengan Yesus daripada Ini, Bun. Bunda tuh. Ada nggak orang menceritakan Karyana itu cerewet? Ada mengatakan Karyana itu begini, Karyana itu tomboy. Lah, itu kan orang Kalau lain diceritakan sama orang lain. Orang sejaman dengan dia saya lebih percaya. Orang sejaman Jadi dengan sebutan Yesus. pada saat sebutan guru kata murid Karena dia kepada mengajar, Yesus, karena dia rabi, dia dia mengajar, tahu, wajar. ya, pada saat itu taunya guru, nggak mungkin. Tapi ada juga yang mengatakan Tuhan. Mana yang benar, Tuhan atau guru? Di mana itu? Di mana Tuhan? Coba baca Matius 21 Bun, Matius 21:11. Masalahnya aku ini Orang banyak di jalan. Oke, kita buka ya data ya teman-teman. Udah datang kawanku Kang Chan ini. Kang Chan udah ini dia on cam. Oke Bun ya, kita lihat kebenaran ya. Matius 21:11, Matius 21. Jangan disamakan Bun, antar nabi aja, antar Tuhan beda. Ya, berarti ya yang mana? Berarti isi Biblemu ini pembodohan ya kalau palsu-palsu. Tidaklah selevel Tuhan dengan nabi. Nah, ya gimana dong yang di Biblemu kita baca Yesus ini itu nabi mengatakan guru padahal dia Tuhan. Nah, kita besari dulu izin ya. Izin Kang Chan ya. Besari dulu host. Masalahnya aku lebih jalan ini Kang Chan. Kita belum bisa bersantap ria berbicara. Yang saya dengar itu Bunda Karina, ya Karyana, saya lebih dengar orang sejaman dengan Yesus. Orang sejaman ini. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang Gini aja, berkata, Bun, siapakah orang Bun. ini? Sebentar dulu. Ini kenapa sih? Kalau dibaca Biblenya kenapa kalian panas? Sabarlah. Siapa orang ini? Dan orang banyak itu menyahut. Ini orang banyak nih menyahut. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nabi Yesus. Saya lebih percaya orang yang sejaman dengan Yesus daripada kalian ini yang ada di abad 21. Saya lebih percaya. Ini perkataan orang-orang pada waktu itu ya. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Jadi heran kami Bun, kalau Nabi kok dituhankan, kenapa ya? Ada apa dengan kalian? Nabi yang bisa menghidupkan orang mati hanya dia. Oke. Selesai. Di mana itu tertulis Nabi adalah Tuhan ya Allah ya Rabbi? Bun, turun dulu. Iya ya, baru Sorry Kang Chan. Tes. Aku nggak bisa debat denganmu. Kenapa takut? Kang Chan. Iya.
Udah, itu udah tahu. Kakang tadi udah izin. Saya di jalan. Iya nggak apa-apa. Yang bisa Nanti malam aja, menghidupkan nanti orang malam. mati, Bunda, yang bisa menghidupkan orang mati bukan cuma Yesus, Bunda. Bukan cuma Yesus. Siapa? Nabi Ibrahim juga bisa menghidupkan makhluk burung, dia bisa hidupkan. Bahkan sudah dilempar di utara, timur, selatan, dia bisa hidupkan lagi. Kehebatan. Jadi kalau kehebatan Yesus ada lebih hebat. Nabi Ibrahim bagaimana? Mana tertulis? Banyak. Ini ada Nabi Ibrahim. Handjahit ini muslim apa Kristen Handjahit? Dia Kristen ya? Kristen Kian Santang. Ya, silakan kalau mau Oke, diskusi, lanjut dulu silakan. ya. Kasihan masih Kristen ya. Makasih ya. Oke, Ya, makasih. silakan Handjahit, silakan. Oke, bisa bertanya Kak? Ini kan kolom komalnya Islam ya? Iya betul Pak. Islam. Di Komal Islam ini bapak-bapak bisa bertanya karena saya tahu keresahan kalian di gereja nggak bisa nanya. Makanya kalian bisa nanya di sini. Jangan priming lah, tidak bagus kalau priming. Ya, Loh itu memang Kalian di gereja enggak begini. Saya tahu Jangan Kristen framing. itu Kristen itu tertekan, tidak takut bertanya sama pendeta. Jadi di sini kalian bisa bebas bertanya. betul. Saya rasa tertekan, ketekan, Oke. bahkan Oke, sudah, jadi stres. gantian Ya, silakan. Gantian lah Pak, gantian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Waalaikumsalam. mananya koma? Diaturlah Silakan, Bang. Kian Santang komalnya supaya bagus diskusinya gitu loh. Udah nggak usah ngajarin, nggak usah ngajarin. Udah sok, Silakan, mau Pak. tanya apa? Mau tanya apa? Supaya komalnya ini bagus gitu loh. Udah bagus Kang, komalnya. nanti malam Oke. aku ini ya. Nanti malam yuk. Ya. Izin yuk. Oke, Kian Santang Oke. buka dulu Al-Hijr 6 buka dulu Kian Santang. Nggak bisa Bapak bertanya bukan mendikte. Bapak bacakan, Bapak pertanyakan. Bapak yang bertanya harusnya Bapak yang membuka dong Pak. Itu cara Nah, gitu. diskusi. Cara diskusi dengan baik Pak. Bapak kan bertanya. Ini kan komal sampean gimana Ya. sih? Ya, Bapak kan bertanya. Kalau nggak bisa Biar kita tahu pertanyaan Bapak bacakan. Boleh Pak? ya Silakan. makanya dibuka lah Bapak buka. Al-Hijr 6. Bapak ini dulu, saya makan mie dulu, Bang. Iya. Kang San. Yang dia bawa itu tuduhan. Nih yang kau bawa nih. Yang kau bawa itu tuduhan orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy. Bukalah biar dibaca. Iya Bang. tahu, kita udah hafal mati tuh Al-Hijr 6 ayat 6 itu. Tuduhan orang-orang kafir jahiliyah yang menuduh Rasulullah itu majnun. Itu tuduhan ya. Kemudian Allah menyampaikan membela nabinya di dalam surah. Di sini dia bela ya nabinya ya. Dia konfirmasi buka bahwa nih, buka di surah At-Takwir ya. Allah mengkonfirmasi di sana bahwa wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Dibela. Oke. Ini saya buka Jadi itu datanya. tuduhan beda. Ini saya buka datanya nih. Markus 3 pasal 21. Pada Nah, waktu itu. itu ada beberapa orang Gila. yang mengenal Yesus berkata tentangnya dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat dan memaksa Yesus pulang ya. Jadi Yesus ini kata keluarganya udah sarap ya, sinting. Ya udah gila. Jangan gitu. Nanya dulu ke Kristen dia ini siapa? Itu jangan dulu. Dia ini siapa Pak Herjait? Oh, Herjait itu dia. Pak kok takut betul ditanya Al-Quran. Kayak mana sih? Kok Sudah lari-lari tadi, mau Pak. ke sana ke sini? Sudah dibacakan Pak tadi, Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Ada orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila. Dibantah oleh Allah bahwa beliau tidak gila. Di waktu yang bersamaan. Buka dulu Pak, biar Sudah tadi dibacakan oleh Bunda Rahma. Tahu bacanya, biar penonton tahu. Kenapa Kayak tidak Anda mananya? bukakan saja? Tadi sudah dibacakan. Pak, Bapak ini sepertinya Yang sangat punya minim komal siapa, literasi. Pak? Yang mau bertanya siapa? Yang punya komal siapa? Yang punya komal siapa? itu tidak bertugas untuk mengikuti dikte Anda. Anda yang bertanya, Anda buka data. Kalau tidak mau, sudah jijik buka Al-Quran. Kok bisa Sudah dibacakan tadi oleh Bunda Rahma, sudah dibacakan. Orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad bahwa gila. Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, dia bukan orang gila. Nabi Muhammad ini beliau.
bukan orang gila. Salah. Dan kan kita Mas, kasih salah. orang Mas, oh ini kita buka aja ya, kita buka aja ya. Nih, kau diam dulu nih ini. Dan mereka berkata, mereka ini siapa nih mereka ini orang-orang kafir, dan mereka berkata, yang berkata ini orang kafir, wahai orang yang kepadanya Al-Quran di Mana ada dulu tulisan lah. kafir di situ? Mana? ada mundur ke atas tulisan Bunda, kafir ke di ayat situ? sebelumnya, ke ayat sebelumnya. Siapa mereka ini? Jangan dulu Ali belum kita baca. Ih, Mas Solang. Terus. inilah terus. Al-Hijr nih. Terus. Ayatnya Siapa yang nih. bicara? Santai, dijawab. Santai. Terus. Nah, ini. Nah, baca. Orang kafir Dekatkan. itu nih, orang kafir itu nih Bang ya, di atasnya ya. Orang kafir itu kadang-kadang, kenapa kabar? Kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi Bunda orang muslim, didekatkan orang coba kafir ke dulu. orang kafirnya, suruh dia baca. Jangan. Nah, dekatkan. Baca. Siapa mereka itu? Itu kan Siapa mereka itu? itu kan dah sesuai. Loh, itu kan dah Ih, sesuai ayat Solang. Mana ada Iya, sesuai itu? tahu mereka dari mana? Dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan orang apa itu? Orang Itu kafir. nanti di akhirat Mas itu, bukan yang di awal. Solang. Lihat sudah ditunjukkan datanya. kita nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja ya. Jadi ini. Itu sudah beda ayat itu. Ya, ini, sabar dulu Bang. Ini. Aduh, di mute dulu Bang. Al-Hijr 06 Ini dulu. dua dulu, Beda ayat. Bang. Dua dulu baru kita ke 6, kita ke bawah. Ini orang nomor 2 dulu ya, ayat 2 dulu ya. Orang kafir itu kadang-kadang bla bla menginginkan seandainya dulu dia muslim, orang kafir, kemudian orang ke kafir bawah. bisa. Biarkanlah mereka di dunia ini makan Orang kafir. bersenang-senang dan segalanya, dan kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Nah, dan kami sudah membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada satupun umat yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaan. Dan mereka, Orang ya kafir. orang kafir dibahas toh di atas, dan mereka berkata, Solang. iya ini yang siapa ini? Kita tanya dulu siapa ini mereka? Ya, Kita mau makanya di tes situ dulu nggak ada akalnya, orang apa kafir dia ditulis. berfungsi Ada akalnya. tulisan orang kafir. Mereka ini siapa? Kok Ayat tinggal 6. jawab? Ayat Jawab 6 dulu. ada tulisan kafir. Ini tadi di atas. Plus X. Di atas itu beda konteks, Rama, beda konteks. Lah kan ini di atas orang kafir nih, siapa ini? Ini mereka siapa ini? Mereka siapa? Mas Menurut Solang. kau mereka ini siapa? Tentu orangnya siapa? Ini mereka ini siapa? Ini mereka ini siapa? Merujuk kepada siapa ini mereka? Mereka ini siapa? Mereka kan berarti kita tidak tahu siapa orangnya. Orang kafir. Berarti kau dikasih tahu kau nggak nerima, kau botol kafir ini. Dan mereka yang dibahaskan di atas kafir. Nah, jadi Itu beda tujuannya di sini konteks sama kafir. ayat- Dan mereka orang-orang sama kafir ayat itu beda berkata, konteks. wahai orang yang kepadanya Al-Quran diturunkan, sesungguhnya engkau Sudah Muhammad kelar, adalah sudah orang kelar. yang Sekarang tadi majnun. belum selesai. Markus 3:21 belum selesai. Udah ya? Udah selesai. Udah, Jangan sekarang dulu, ini Markus. belum clear. Markus 3:21 dulu. Dalam tadi dijawab. Ya, Markus karena kau 3:21 bego, Bunda. Baca dulu yang bagus-bagus ayat 6. Si Rahmat tadi Bunda malah Rahma baca bisa ayat bantu 6-nya. Markus 3:21. Gampang di situ. Kita buka data ya, Markus buka data. 3. Oh, itu kan Tuhannya gila. Itu Belum benar-benar kita Tuhan. tanyakan ke beliau siapa dia. Seperti dia kita mengatakan bahwa mereka itu adalah orang kafir ada dalam Bible. Oke, Sekarang teman-teman apa tadi? silakan. Markus 3:21. Markus, jangan Alasan nangis, kenapa Bang, ya. Anda teriak-teriak karena Anda tahu Anda salah. Kenapa ini saya double? 321 ya? Iya. 21, 22, 11. Kalau bisa masukkan semuanya bagus kan makin parah kan. Berapa Bang? 321. Markus pasal 3, Markus pasal 3 nomor 21. 21, 22. Nah, ini. Aduh. Apalagi kalau kita merujuk kepada yang belum revisi ya. Salah pula. Oke nih. Gak apa-apa, mau yang tidak waras bisa, mau yang... Nah itu bang, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ia ini siapa yang tidak waras bang? Bisa bantu?
Kalau saya tidak mau bahas ini. Masuk. Kan belum selesai. Nanti kita bahas ini. Malu dia. Ini waktunya. Ini waktunya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kalau kita Google, tidak waras itu apa? Gila. Oke, siapa yang tidak waras di situ, Bang? Gila. Siapa? Yang menerima Masuk. Masuk. Tahu nggak yang disebut gila di situ siapa? Tuh, baca. Yang menerima Al-Quran siapa? Yesus. Yesus tidak waras. Yesus yang tidak waras. Setuju nggak Yesus tidak waras? Setuju nggak? Nanti kita bahas itu. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Kenapa Tuhan tidak waras? Bisa nggak Tuhan tidak waras? Ahli hijr belum 6 kan belum selesai. Sudah selesai. Mereka itu orang kafir. Sekarang ahli hijr. Bisa nggak Tuhan tidak waras? Keterangan tadi. Dah selesai. Dah selesai. Dah selesai. Tuhanmu tidak waras. Lihat. Anda Kristen, Tuhan Anda Yesus. Yesus menurut Markus 3:21, Tuhanmu tidak waras. Tahu nggak penyebab Tuhanmu tidak waras? Mudah izin ke bawah. Kata ahli. Ahli mengatakan apa? Tuhanmu kerasukan Beelzebul. Bang, bisa nggak Tuhan kerasukan Beelzebul? Nah, bisa nggak? Dua pertanyaan belum kau jawab. Siapa dia yang tidak waras, yang gila, dan siapa yang kerasukan Beelzebul? Silakan jawab. Nanti kita bahas itu. Yang bahas yang Al-Hijr 06. Aduh, ini koma. Yang kita bahas 45. Saya turun dulu ganti akun ini benar dah. Aman. Jangan penakut, jangan penakut. Oke, siap. Jangan penakut. Bukan jangan penakut, ada peringatan Margono. Santai dulu. Jangan penakut. Oh, kau tidak takut? Kau tidak takut? Kau tidak takut? Iya. Anda tidak takut? Al-Hijr. Buka dulu. Anda takut tidak? Jawab. Siapa yang tidak waras dan kerasukan Beelzebul? Nanti kita bahas itu. Mas Solang penakut. Alasan Anda kenapa? Alasan Anda kenapa tidak mau jawab? Karena secara terang benderang Yesus disebut gila oleh keluarganya. Itulah yang membedakan antara Yesus dengan Nabi Muhammad yang dinarasikan dari Bible dan Quran. Quran memaparkan bahwa orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad itu gila. Bukannya gila, penyihir, dan seterusnya banyak. Pembohong, kata orang kafir. Seperti Pangeran Diponegoro dikatakan teroris oleh Belanda. Ya nggak ada masalah. Tetapi Allah mengatakan tadi, wa ma sahibukum, dan sahabatmu Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Bentar. Udah Kancan. Belum, saya sudah, Anda yang belum. Siapa yang tidak waras dan kerasukan Beelzebul? Jawab dulu dong. Berat sekali. Belum. Anda tidak menjawab siapa yang saudara, dengar. Yang kerasukan Beelzebul dan tidak waras kata kaum keluarganya Yesus Tuhanmu. Setuju tidak? Jangan lari-lari. Lah, kelar, selesai. Anda selesai. Lo topiknya gila. Tuhanmu gila. Siapa itu? Allah, selesai kalau ya? Allah Selesai di ya? dalam Al-Quran, kalau Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dia membela nabinya, dia meluruskan. Allah meluruskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan majnun. Nih, tunjukkan datanya. kalau Yesus ada, Bunda Rahma. Iya, ada datanya. pembelaannya. Buka dulu datanya. Ini datanya. Datanya, diam dulu. Ini Al-Quran, ya, Allah membela. Ini ayat berapa ini ayat? Ayat berapa ini? Di surah apa ya? Ayat 6 Di surah kau tuh ribut kali kau ya. Di surah At-Takwir. Di surah At-Takwir 06 dulu buka Rahma. Aduh, bego bener nih manusia. Saya. Ini Allah di sini berfirman ya, wa ma sohibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Allah meluruskan. Coba kau ada yang diluruskan oleh Tuhanmu, coba. Apakah betul Yesus itu tidak waras? Coba. Oh, dia turun. Nah, itu di Bibelmu Yesus dibilang tidak waras. Coba adakah pembelaan dari Tuhanmu? Kenapa nih semua dibatasi nih akun-akun nih, Akang? Kenapa?
Iya, Kang Kian. Kenapa ya banyak ini? Silakan teman-teman Kristen. Itulah Banyak yang tombak. membedakan. Di bawah banyak tombak. Terus ini yang nonton hampir 1K kan, nggak ada yang tap-tap layar. Oh, Nggak ada iya. yang tap-tap layar, lopornya nggak digas, jadi pasti kena pelanggaran terus. Kang Chan juga kena pelanggaran kan? Jadi gimana saya nasibnya? Nggak apa-apa, Tombak. udah itu. Halo. Yang membedakan antara apa? Kang Chan, kau apa kan? Iya. Gimana? Kau apakan si Oten itu? Kau apakan kawanku Oten itu? Yang kau olok-olok dia? Diturunkan karena dia nggak bisa jawab. Alasan kenapa dia tidak mau menjawab karena dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan alasan kenapa dia terus ngoceh, dia tahu bahwa Al-Quran sudah menjawab pertanyaan, bukan dari kita, dari Al-Quran yang sudah menjawab. Wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabat maksudnya Nabi Muhammad bukan orang gila. Text by text, letter luck. Tapi ternyata Markus 3:21 Yesus disebut gila tidak waras oleh keluarganya. Ditambah lagi Yesus kerasukan Beelzebul. Jadi seluruh keburukan yang tadinya mau diadres kepada Nabi Muhammad ternyata masuk ke Yesus. Teman-teman sekalian, kami Muslim itu datang untuk meluruskan. Nabi Isa adalah Nabi besar Allah, Rasul besar Allah. Dia ini utusan Allah. Dia orang-orang soleh. Dia kalau Tuhan sudah memberikan perintah, sami'na, mendengar, dan dia taat. Kami datang untuk meluruskan Bible-mu. Kalian dengan teganya mengatakan Yesus sudah dituhankan, sudah dikutuk, disebut gila lagi. Coba ajaran macam apa kayak gitu? Makanya kata Yesus, pembawa berita gembira yang akan datang itu, yang akan menggantikan dia akan memuliakan namaku. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yohanes pasal 16. Kang Chan. Kang Chan. Yesus itu nabimu enggak itu? Nabimu enggak? Bukan, Yesus bukan. Itu? Nabi untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, ini sesungguhnya berarti, aku Rasulullahi ilaikum. Aku tanya dulu. Yesus itu nabinya orang Islam enggak itu? Nabinya orang Israel yang mengikuti Yesus, dia disebut Muslim. Ya. Nabinya Coba orang jawab Islam dulu, sekarang Kang Chan. adalah Nabi Apakah Muhammad Yesus itu SAW. Beriman nggak kau pada Yesus dan Injil? Beriman dong, betul, harus dong, wajib beriman. Berarti beriman kau pada Yesus dan Injil berarti kau termasuknya nabimu yang terkemuka di dunia di akhirat itu Yesus itu kan? Yesus Nabi Bani Israel dari tadi kasih tahu. Mana ceritanya? Berarti bukan nabinya orang Islam Yesus itu. Berarti Yesus itu bukan nabinya orang Islam. Nabinya orang Islam saat itu. Orang Islam saat yang mengikuti Yesus saat itu, mereka adalah Muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami ini Muslim. Nabi Musa Muslim, Nabi Yesus Muslim, Nabi Abraham Muslim, yang mengikuti Nabi Musa Muslim, yang mengikuti Nabi Yesus Muslim. Jadi dari Bani Israel juga ada yang Muslim. Siapa yang mengikuti para nabi? Untuk sekarang, yang mengikuti Nabi Muhammad, dia Muslim. Oh, berarti utusan untuk Bani Israel itu Nabi Muhammad. Iya, berarti Tuhan yang disembah oleh Kristen ini, Tuhan yang disembah oleh Kristen ini Muslim ya? Muslim, kabar gembira. Yes, kabar gembira. Jadi Anda kalau mengolok-olok Muslim, Anda salah. Karena Tuhan Anda pun Muslim. Seriusan, kabar gembira. Mereka ini Islam, Pak Victor. Musa Muslim, mereka Muslim berserah diri kepada Tuhan mereka. Coba lihat narasi Bible. Narasi Bible, nabi-nabi itu, coba mulut kalian coba. Si Adam, si Abraham, si Ishak, si Maria, coba mulut kalian. Kalian dengarkan mulut orang Islam. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, mana yang memuliakan? Islam. Karena Quran mengarahkan mereka ini adalah Islam, Hanifan, orang-orang yang lurus, Musliman, orang-orang Muslim. Satu Tuhan, tapi utusannya banyak.
ini untuk Bani Israel, ini untuk Bani Jurhum, ini, dan ada utusan yang untuk seluruh manusia. Jika dia datang untuk menginsafkan dunia. Yohanes 16 nomor 7. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi utusan untuk Bani Israel adalah Nabi Muhammad. Apa beda sallallahu alaihi wasallam dengan Isa alaihissalam? Alaihissalam dengan sallallahu alaihi wasallam, apa bedanya itu, Kang Chan? Sallallahu alaihi wasallam itu dua statement. Ya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, perintah Allah. Sebentar dulu. Itu artinya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Apa? Iya. Bahasa Indonesianya apa terjemahannya? Salawat bahasa Indonesianya. Dia kalimat polisemi. Punya beberapa makna, bisa merahmati, bisa berdoakan, bisa memberikan pujian, tergabung dalam satu kalimat, yaitu sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Tuhan, kata Allah, solu, bersalawatlah kalian, solu alaihi, bersalawatlah kepadanya, kepada Muhammad, wasallimut taslima, dan berikan keselamatan. Nah, jadi Apa kita mengikuti beda Tuhan. AS dengan SAW, apa beda Isa AS dengan SAW? Alaihissalam, baginya keselamatan. Baginya keselamatannya. Jadi Kalau kepada Nabi Muhammad diberikan perintah oleh Allah untuk bersolawat dan mendoakan keselamatan. Bagi Nabi Isa juga seperti Yesus juga, Hosana bagi anak Daud. Nah, sama begitu. Alaihissalam dan sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah, alaihissalam adalah baginya keselamatan. Ustaz Tata. Assalamualaikum Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut Tat. Ini ada pertanyaan. Jadi teman-teman kalau belajar mau bertanya Islam bagus, karena bertanya kepada Islam ini disambut oleh Ustaz Tata. Cuman katanya Ustaz Tata begini, dia suka ngasih bonus. Kalau nanya Quran, dia nanya Quran. Kalau kalian nanya Quran, beliau jawab Quran plus apa Ustaz? Plus Bible. Gitu. Nah, itu tanda-tanda sebetulnya teman-teman, itu tanda-tanda bagaimana Muslim ketika Tuhan memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu alaihi, bersalawatlah kepadanya, sallimut taslima, dan memberikan salamlah kepada Nabi Muhammad. Perintah dari Tuhan, maka kita ikuti. Maka ketika disebut nama Nabi Muhammad, teringat nama sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Quran. Sedangkan kepada para nabi tidak ada perintah untuk sallallahu alaihi wasallam secara letak alaihi salam, kepadanya lah keselamatan. Tapi semua itu, narasi itu tujuannya untuk memuliakan para nabi. Ini mental umat Islam bagaimana memuliakan para nabinya. Coba lihat mulut Kristen. Kang Kian Santang pernah nggak dengar mulut Kristen mengatakan si Maria, si Ishak, si Daud, si Salomo, si Yesus, si Yesus. Liyudhirahu ala dini kulli. Telah zohir, Allah telah menzohirkan, memenangkan atas seluruh yang mengklaim agama Islam. Lihat, dari mulutnya saja kelihatan. Lihat, ini kayak si Hanjait nih. Dia tidak mau ngakui Yesusnya itu gila. Nah, Ustaz, mungkin ada yang bisa ditambahkan, Ustaz Tata. Ustaz Tata besarkan. Kita ini punya adab kadang kalau guru sudah datang kan. Silakan Tad. Oh, udah biarin. Enggak. Silakan teman-teman Kristen, silakan bertanya sampai mati. Di gereja nggak bisa nanya, di gereja nggak bisa nanya, makanya kalian diberikan solusi oleh kita. Silakan nanya di sini. Oke, buat teman-teman Kristen silakan bertanya ke Islam ya. Silakan bertanya ke Islam sampai Yesus turun kedua kalinya ya. Silakan bertanya. Ustaz, Tata mau nanya dulu. Jawaban si Kang Chan itu belum memuaskan. Apa beda alaihissalam dan sallallahu alaihi wasallam? Beda Muhammad dengan Yesus atau Isa alaihissalam. Coba Tata. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan wassalamun alal mursalin.
berselawatlah kamu kepada semua para nabi. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu semoga Allah melimpahkan rahmat. Kalau kepada Isa alaihissalam baginya keselamatan. Makanya umat Islam ini ketika mendengar nabi manapun itu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ketika disebut misalnya Bang Kian Santan ngomong jadi Isa itu, saya yang mendengar alaihi salam. Pokoknya setiap orang ngomong nyebut nama nabi saya dengar, saya harus mengatakan alaihi salam. Coba Anda baca buku apa saja yang mana, tapi tentang Islam ya, yang mana di situ ada Nabi Isa AS itu alaihissalam. Dah ada ceritanya Isa, udah dah ada, pasti ada AS-nya. Karena itu harus kita bersolawat gitu. Ya coba kalau Kristen catata itu si Yesus disalib loh, terkutuk katanya. Itu katanya Kristen. Si Yesus disalib, terkutuk pula itu. Jangan sambil makan lu, nggak sopan lu. Ban karet. Santam, jadi kau mancing kemarin tuh dapatnya ikan? Enggak. Aduh, ini jadi muka gini, tebal kayak karet ban bekas nih mukanya juga. Oke lah. Ya, gini. Kenapa harus dilampirkan semoga keselamatan kepada Nabi Muhammad dan kepada Isa sudah tidak pakai semoga? Ya intinya di situ kan perintah bersolawat, memuliakan kan. Makanya solawat itu kembalinya kepada yang membaca. Ibaratkan gini loh, presiden dilantik, lalu saya sebagai rakyat yang baik, selamat ya Pak, Anda dilantik menjadi presiden. Walaupun tidak ngomong gitu tetap presiden dia. Begitu juga para nabi. Kita ini diperintah untuk membaca sholawat ketika mendengar namanya. Nah, apakah para nabi tidak selamat diselawatin? Oh tidak, itu kan untuk saya. Makanya kata Rasulullah, orang yang dapat syafaat dariku nantinya adalah orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Jadi nabi tidak diselawatin tidak masalah, tidak menambah keistimewaan, gak ada. Ini kembalinya ke kita, gitu loh. Saya tidak baca sholawat kepada Isa, apakah Isa ini rugi? Tidak. Wong sholawat itu kembalinya kepada yang membaca. Gini Ustadz, aku kan dulu sering ku dengar dulu di masjid kalau udah sebelum sholat itu kan ada doa kalian itu kan dibilang seperti ini kira-kira, berikanlah tempat yang mulia kepada Nabi seperti yang engkau janjikan katanya. Artinya ada tempat yang mulia dijanjikan kepada Nabi Muhammad dijanjikan oleh Allah. Benar? Yang sudah dijanjikan itu seperti gini, ya Bapak permuliakanlah aku sebagaimana yang sudah sebelum ada. Ya Bapak sesuai janji lah, enggak kan Yesus kayak gitu. Maksudku begini. Yang mana? Nah iya. Umat Coba. Islam berdoa Ya Bapak permuliakanlah aku. Ditepati oleh Allah. Apa kalimatnya? Iya kalimatnya Yesus itu, ya Bapak permuliakanlah aku kemuliaan yang sudah ada sebelum aku ada. Nah, maksudnya nggak dijanjikan tapi sudah ada. Nah iya. Sama kan, ngapain doa kayak gitu Yesus? Minta kayak gitu kenapa? Emangnya tidak mulia dia? Kok minta dipermuliakan? Hah? Permuliakanlah artinya itu. Itu permintaan nggak itu? Artinya enggak, itu permintaan enggak? Ya Bapak permuliakanlah aku, permintaan enggak itu? Seperti permuliaan telah dia enggak dijanjikan. Ya, tapi dia minta agar dia memuliakan Bapak kan begitu juga. Nah, iya kan sama saja kan, minta kan dia kan. Ya Bapak permuliakanlah aku kan gitu. Ini kan apa masih minta? Emangnya dia ada mulia apa? Mulia. Ya sudah. Sama seperti yang kamu tanyakan. Maksudku gini, banyak kalian berdoa-doa ini kan, meminta contohnya keselamatan kepada Nabi, meminta agar Nabi Ya bukan cuma Nabi Muhammad, manusia yang kamu tuhankan kami doakan selamat juga, alaihi salam, baginya keselamatan. Itu manusia yang kamu tuhankan, saya doakan. Untuk apa?
Nah, untuk diri saya sendiri, kan tadi sudah aku bilang, sholawat itu kembali ke saya. Isa tanpa saya sholawatin tetap selamat, dong dia Nabi. Cuma isinya ucapan sholawat ini kembali ke saya pahalanya. Maksudku gini, kalau Nabi nggak perlu didoakan. Tidak perlu memang. Nggak perlu. Iya. Dan karena dia sudah Nabi ini kan menjadi penuntun kita. Masa kita yang mendoakan Nabi? Iya kan udah aku bilang, sholawat itu kembalinya ke saya sendiri. Para nabi tidak usah kita sholawatin, tetap mereka ahli surga. Begitu. Kadang kita ada lagi nih doa kalian ini tahtakan, mau izinlah dulu ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus katanya. Oke. Tunjukkanlah. Kamu tahu nggak? Saya Al-Quran itu, saya membaca Al-Quran itu bukan hanya terjemahan saja. Ihdinas, apa maknanya? Kata ulama ada dua pengertiannya. Tasbit, peneguhan. Yang kedua, tolabul jiyadah, hidayah. Meminta tambahnya hidayah. Maksudnya gini loh. Di dalam surat Fatihah ini gini. Ya Allah, tambahkanlah saya hidayah sebagaimana siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana orang-orang yang kau beri nikmat. Mereka orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan seperti orang yang kau murkai. Siapa? Wahyudi. Dan orang yang tersesat. Siapa? Nasrani. Kenapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Yahudi, Wahyudi dikatakan dimurkai. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, menolak. Allah mengutus Isa, malah ditolak. Mau dibun-bun. Allah mengutus Nabi Muhammad, mereka juga menolak. Nah kalau Nasrani, kenapa orang yang tersesat? Karena udah tahu Isa itu Nabi, malah dilantik jadi Tuhan. Nah saya tidak mau seperti mereka gitu loh. Ya Allah, tambahkanlah saya itu hidayah sebagaimana orang-orang kau beri nikmat. Jangan seperti orang yang kau murkai ya Allah. Siapa? Wahyudi. Ya. Dan jangan seperti orang yang tersesat. Siapa? Oten. Nah, maksudnya gitu itu. Gini Tahta. Yang berdoanya kalian kepada Nabi Muhammad. Lagu. Yang kalian doakan ya Nabi. Iya, Tuhanmu juga kami doakan. Jangan. Loh, kenapa? Alaihi salam itu, Isa itu. Enggak, waktu gini, Tuhan nggak perlu didoakan, Nabi pun nggak perlu, diri kita sendiri ya kita doakan. Kita yang berdosa ini yang berdoa. Ya enggak, kalau Islam semua para nabi. Itu apa didoakan Nabi? Loh kan kembalinya ke saya, diulang-ulang lagi. Aku kalau disuruh, Victor, maunya kau mendoakan Yesus, katanya nggak mau. Aku Yesus yang membawa aku. Yesus udah di surga, ngapain aku doakan lagi Yesus itu? Iya, kalau Yesus ke surga wajar. Sus, kenapa kamu masuk surga? Karena saya mentuhankan Allah. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Ya. Yohanes 17:3. Nah, kalau kamu udah mungkin masuk surga. Mampus. Mampus. Iya. Masalah ini jadi gelap ini. Nah, kan langsung mati lampu tuh. Matiin lampunya sama Roh Kudus tuh. Jangan dibuka. Aduh, dibuka kok anakku. Jangan dulu sayangku. Jadi gini. Yesus itu nggak perlu didoakan, tapi dia yang menyediakan tempat bagi aku. Ngapain lagi kudoakan Yesus? Kalau kudoakan dia, sorry lah nggak. Kau junjung, aku berdoa sama dia, Tuhan Yesus, ampunilah dosaku Tuhan, bawalah aku ke surga ya Tuhan, amin. Kalau kudoakan lagi Yesus ini, ya Allah berikanlah kedudukan yang tinggi sama Yesus kita. Capek kali aku doakan kau yang bawa aku, tanggung jawab aku Yesus, gitulah. Sekarang saya nanya, yang diberi tempat di surga oleh Yesus itu bagi orang yang mentuhankan dia atau bagi orang yang mengaku dia sebagai utusan? Yang mempunyai bagi yang percaya pada karya keselamatannya. Oke, bagi yang percaya kepada dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Bagi yang percaya dia sebagai Tuhan dan karya keselamatannya. Percaya dia sebagai apa? Tuhan. Di mana datanya? Inilah hidupnya kekal mereka yang percaya kepadaku sebagai Tuhan. Di mana?
Yesus enggak minta disembah-sembah. Langsung macet. Kalau saya gini. Yesus, katanya kamu menyediakan tempat di surga. Bagi siapa? Ya bagi orang yang mengakui aku sebagai utusan untuk Sriwil. Matius 19:16, Yohanes 4:5-24, Yohanes 17:3. Langsung Yesus pinter jawabnya. Ya. Gak ada keselamatan hidup kekal di surga mentuhankan Yesus itu gak ada. Jadi Tata, yang masuk surga itu bukan karena Kristen. Enggak. Karena banyak Kristen KTP. Yang masuk surga adalah yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan di mana datanya? Sebentar. Dan percaya akan kebangkitannya. Maka lalu dia dibaptis. Terus datanya di mana? Kalau baptisan ya, Matius 28. Datanya di mana? Di Matius 28 baptisan ya. Kalau Tuhan, kalau mengenai Tuhan ya, itu di Petrus 10:9. Iya di mana? Kalau kamu ingin masuk surga itu mentuhankan saya itu di mana? Sebentar ya. Ini Alkitab buka dulu ya. Petrus 10:9 ya. Aku baca pun Kak, tenang aja Kak. Ini catatan noise ya, Cak? Oh iya. Kena ini copyright nanti. Saya live juga di YouTube. Kang Jan, sampean aja Kang Jan dulu Kang Jan. Saya YouTube saya nanti kena nanti. Saya di warung Ustad. Lanjut dulu Kang Kian, Unda Ramah. Sampai dari sini. Kalian paling apa? Manis. Oke. Bunda Rama, maju Bunda Rama. Siapa kalian yang maju? Majulah kalian sini. Roma 10 ayat 9. Roma 10. Sebentar. Roma 10 ayat 9 aku baca dulu Tata ya. Roma itu siapa yang ngomong Roma itu? Paulus. Berarti gini Tata, berarti Paulus ini nggak bisa dipakai ini Paulus ini ya, gitu. Ya enggak, ya bisa dipakai cuma gini ya. Saya kan tadi pakai 3 data. Hidup yang kekal mentuhankan Allah dan Yesus sebagai utusan. Ini ucapan Yesus. Kalau kamu pakai Paulus silakan. Cuma nanti kita mau percaya ke Yesus apa ke Paulus? Disuruh milih saja. Bentar Tata, maka di luar ucapan Yesus langsung nggak bisa kita jadikan referensi gitu. Nah gini aja, saya pakai Paulus. Apakah kita gini? Aku terima tantanganmu. Gini, tunggu. Saya mewakili Yesus, Kristen mewakili Paulus, gitu aja. Jadi temanya Paulus versus Yesus gitu. Saya wakil dari Yesus. Paulus versus Yesus. Jangan Paulus versus Yesus. Gini Tata, gini. Ini Alkitab ini Tata. Yang pertama tulisan Matius ya. Ini si Matius yang nulis ini tentang peristiwa-peristiwa Yesus itu. Tulisan si Matius ini. Kesaksian Matius. Yang kedua kesaksian Markus. Ketiga kesaksian Lukas. Keempat kesaksian Yohanes. Jadi bukan Yesus penulisnya ini. Jadi sampai dengan Petrus, Yudas, Yakobus itu kesaksian para rasulnya ini. Pertanyaannya, kau kan menyatakan di mana Yesus harus mengaku Yesus Tuhan baru masuk ke surga. Ku pakai Paulus, oh nggak bisa. Kau bilang, oh berarti ku pakai apa? Bisa. Kan saya udah bilang. Temanya bisa ya, saya mewakili Yesus. Biar aku buang semua si Paulus ini. Gini. Bisa. Karena memang saya mewakili Yesus, kamu mewakili Paulus. Gitu aja. Ayo silakan. Jangan begitu. Kita sekarang gini, pembuktian aja kita. Biar ku buktikan. Ini dari Bibel aja kita ambil. Kalau enggak kita buang aja Bibel ini. Kita pakai. Saya buktikan pakai dalil-dalil Yesus. Kamu buktikan pakai dalil-dalil Paulus. Sudah seru. Ayo. Enggak bisa begitu. Pemahamanmu salah. Kau menyimpulkan yang salah dari bukan begitu pemaknaannya itu. Kau memaknainya yang jadi salah. Kau membengkokkan pemaknaan. Konteksnya enggak begitu.
Udah silakan aja, Pak, pasang Paulusnya, silakan. Baca ya. Biar baca nih, Roma ini kan ya surat Paulus kepada jemaat di Roma, kan begitunya ini. Roma 10 nih. Artinya aku pertanggungjawabkan ucapanku Tahta melalui data. Biar kita jangan apa? Roma 10 ayat 9. Mana tadi dia? Ya, ini dengar ya. Beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu ya bahwa Yesus adalah Tuhan, ini mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu percaya dia sebagai Tuhan. Oke, udah ya. Oke. Itu ucapan Paulus. Tapi kalau menurut Yesus, Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Paulus, yang Tuhan Yesus, menurut Yesus, yang Tuhan Allah Bapa. Tinggal kita mau percaya ke siapa? Mau percaya ke Yesus atau ke Paulus? Gitu. Silakan. Oke. Aku tanya dulu kau Tahta. Yang warna hijau. Apakah hanya Paulus, sini dulu kau Tahta. Apakah hanya Paulus yang menyatakan Yesus adalah Tuhan? Warna putih goreng. Ya terserah kamu pakai apa, yang penting saya mewakili Yesus. Tanya. Karena gini Tahta. Apa kalian kan menyalahkan Paulus ini? Kalian menekan Paulus. Enggak, bukan menyalahkan. Saya hanya ingin memperbandingkan Yesus dengan Paulus. Mana yang lebih pintar? Paulus ini kan rasul ini. Bukan, apakah kalian kan menyalahkan Paulus? Paulus ini nabi palsu. Paulus ini rasul palsu. Kutanya, kok bilang saya tidak menyalahkan. Saya hanya ingin memperbandingkan mana ucapan yang benar antara Paulus dengan Yesus, itu saja. Mana yang lebih benar kira-kira? Ayo. Saya mewakili Yesus, ayo. Sebentar dulu. Bahwa bukan hanya Paulus yang menuhankan Yesus ya. Akan kubuka kau kitab Yudas nih. Bahwa nanti saya Yudas ucapan Yesus. Saya buka kau kitab Yudas ya. Sebentar. Biar jangan kau salahkan hanya Paulus. Oh, Paulus kurang ajar, nabi palsu, jagiring. Oh, sebentar. Bukan hanya Paulus. Biar kubuka kau kitab Yudas. Nih, biar ku baca ini. Yang buku apa? Udah sebentar ya. Warna putih. Oke, ini scoop order ya. Kamu scoop order. Scoop order. Mau beli scoop order deh. Mau berapa scoop? Satu scoop. Mana udah? Bukan. Iya kan? Harus scoop aja deh. Iya. Cuma satu. Iya tahunya. Satu scoop kan deh. Oke. Bukan yang gue yang iya, gue bilangnya. Berapa scoop deh? Satu. 1, 2, 3. Oke, ini dia ya. Ini dapat buku deh. mana kita? Surat Yudas ini. 3 buku. 1, 2. Ira, mana Alkitab yang apa itu? Yang besar itu? Ini. Sini ambil dulu kitab Bapak. Oh, sebentar. Enggak, Bapak. Sebentar. Itu sebentar sayangku, bukan itu. Sebentar. 3 kalau orang putih berarti 3. Yakobus, Yohanes ini. Mana Yudas itu? Baru warna hijau 1. Hijau goreng. Petrus. Goreng 1. Terus Yakobus pertama, Petrus Warna Petrus, Yohanes pertama. Ini dia mau. Wahyu. Oh, Yudas. Cuma putih. Ulang ya, cuma bagian dikawin. Kak mau beli scoop order bilang. Aku lihat kak mau beli scoop order bilang. Kak mau beli scoop order. Oke. Ini dia deh. Ya. Ini cara main scoop order. Oke, gini, coba lihat surat Petrusnya. Aku ralat lagi surat Petrus.
Petrus pun menuhankan Yesus. Akan kubuktikan kau bahwa rasul selain Paulus, Petrus menuhankan Yesus. Kalau kita buang Paulus, maka kita buang juga si Petrus. Lihat ini, inilah ayatnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti si Petrus ini pun kita tendang aja ini pantatnya nih ke tong sampah kan gitu, karena menuhankan Yesus kan begitu ini. Bukan hanya Paulus. Kalau kau buang Paulus ke tong sampah, maka kita buang juga Petrus ini ke tong sampah. Sekarang kalau Petrus mentuhankan Yesus, tapi Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Allah atau dirinya? Menurut Yesus, yang Tuhan yang sebenarnya itu siapa? Kan hukum yang terutama jelas, hukum yang terutama dengarlah sirwi, Tuhan itu aku dan Bapa gitu. Bukan. Terus siapa menurut Yesus Tuhan itu? Diperingati aku dibatasi. Aduh. Kalau dinaikkan gini dia. Selamat sore, Pak Tata. Mau dialog atau mau bertanya? Tadi ada pertanyaan saya belum dijawab, Bunda Rama. Apa? Al-Hijr 06. Oh, itu sama dengan Yesus dianggap gila. Cuma kalau dalam Al-Quran, tunggu dulu gantian. Kalau dalam Al-Quran Allah meluruskan, Allah memberitahu sifatnya orang kafir ini. Muhammad, orang-orang kafir ini biar kamu tahu, menuduh kamu penyair lah, penyihir lah, gila lah. Nah gitu. Jadi Allah memberitahu supaya Nabi Muhammad tahu sifat-sifatnya mereka ini. Ya, tapi kalau Yesus, keluarganya sendiri yang ngomong. Iya kan di ayat 06 udah ada dikatakan di situ kafir, orang kafir. Mereka di situ siapa mereka di situ? Baca ayat sebelumnya coba. Di ayat sebelumnya itu kan konteksnya beda. Ya, mereka di situ siapa mereka di situ? Ya itulah yang saya pertanyakan, mereka itu siapa? Itu orang-orang kafir. Tapi kan nggak ada tulisannya orang kafir. Ya makanya saya kalau Al-Quran itu per kalimat per titik saya tahu karena saya baca tafsirannya. Itu enggak, kita kan sudah baca di tafsirannya, Bang Tata. Oke, kamu baca tafsirannya? Iya, buka aja dulu, buka apa Al-Hijr. Coba buka. Tafsir Jalalain coba buka. Enggak, ini kan komalmu. Ya makanya kan saya sudah baca itu. Yang menerima Al-Quran itu siapa? Ya Allah, ya Nabi Muhammad. Allah menceritakan wahyu itu, menceritakan, memberitahu kepada Nabi Muhammad sifat-sifatnya orang kafir kepada Nabi itu loh. Bahwa mereka ini Muhammad menuduh kamu. Udah kayak gitu bunyinya apanya itu? Ayat 6-nya mana ada bunyinya? Nah kamu nanya dikasih tahu. Oh saya udah baca dengan tafsirannya semuanya. Buka dulu apa Al-Hijr 6 supaya penonton tahu di bawah. Ayo Tata. Kalau saya buka dengan tafsirannya baru kamu percaya gitu. Iya dong supaya sama-sama kita baca. Ini ya. Dan mereka berkata, yaitu orang-orang apa di situ? Ini orang-orang apa? Kafir Mekah.
Itu dalam kurung, itu kan dalam kurung itu. Kamu gimana sih? Katanya kalau saya tunjukkan tafsirannya kamu akan percaya. Itu dalam kurung kan di apanya di teksnya aslinya ndak ada dalam kurung. Kamu kan janji barusan, kalau saya tunjukkan dengan tafsirannya, kamu akan percaya. Iya, silakan. Bener kan, Bang Gian? Dia ngomong gitu kan? Kenapa? Dia mau tanya apa, Cak? Barusan kan saya gini, saya sudah baca tafsirannya ayat itu. Kata kamu buka, oke. Kalau saya buka tafsirannya itu orang-orang kafir, apakah kamu mau percaya? Iya. Tak tunjukkan barusan. Di ayat tadi ndak ada tadi, itu dah dalam kurung itu Pak Tata. Itu berarti kalau dalam kurung kan tambahan. Iya kan? Yang dalam kurung itu kan tambahan itu. Ya, maunya apa? Maunya apa? Jahit. Kan sudah Maunya bilang. Saya membaca Quran itu gak seperti kamu cuma modal terjemahan. Saya teliti per kalimat per huruf, saya tahu itu. Udah dijelaskan ya, udah dijelaskan. Jadi kalau udah dijelaskan ya udah, mau terima silahkan, nggak juga nggak apa-apa ya. Saya jawabannya kurang puas. Ya udah, kalau pengen puas datang ke sini, kita diskusi di sini. Kalau pengen puas. Dalam yang saya tanyakan itu, mereka siapa mereka itu? Barusan kamu baca, orang-orang membaca. Mereka yaitu orang-orang kafir Mekah. Tapi dia tadi di apa Al-Hijr 06 tidak ada tadi tulisan kafir. Kok diam? Jangan diam dulu Tata, biar puas dulu saya. Gimana? Wong tadi kan aku bilang, kalau saya tunjukkan, lalu orang-orang baca, kamu baca, apakah kamu menerimanya? Kamu bilang iya. Udah aku tunjukkan. Mau tak tunjukkan lagi? Nah, ya, tunjukkan dulu, tunjukkan. Kita baca dulu habis, kita baca. Buset lu, dari mana uang yang mahal ini? Dan mereka berkata, yaitu orang-orang kafir Mekah kepada Nabi SAW, hai orang yang diturunkan zikru kepadanya, yakni itu dalam kurung semua ya, yakni Al-Quran. Berarti yang diturunkan Al-Quran gitu ya. Kenapa itu ada tambahan perkiraan lagi? Kayak mana itu Tata? Itu ayat tambahan kah itu? Kamu kan udah aku bilang, saya membaca Al-Quran dengan tafsir Jalalain Ibnu Katsir. Jadi di situ orang-orang menganggap Nabi Muhammad itu penyihir lah, dongeng lah, atau apalah. Makanya oleh Allah diberitahu, wahai Muhammad, ini loh sifat-sifatnya mereka. Bahwa kamu itu dikatakan, bahwa mereka mengatakan orang yang diberi Al-Quran itu yaitu Muhammad ya adalah orang gila, jangan percaya kamu. Ibaratkan gini loh, dalam dunia debat Bang Juma kan selalu pakai data. Pasti orang Kristen ngomong jangan didengarkan Juma itu, jangan didengarkan, udah dia pasti gitu kan ya. Lalu saya memberitahu Bang Juma, saya tahu orang-orang itu di komal mereka mengatakan Bang Juma ini pembohong lah, gini lah. Jadi saya cuma menyampaikan sifat-sifatnya orang Koten ini, gitu loh. Ya Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ini loh sifat-sifatnya mereka Muhammad kepada kamu. Nah kayak gitu loh prakteknya itu. Ya, coba kita balik tanya ya. Dia kan agak pintar sedikit kayaknya ya. Saya balik tanya sedikit ya, Herjait. Saya balik tanya ya.
Coba ini jelaskan. Saya belum apa. Iya, ini Jangan jelaskan dulu ayat lari ini. kontes. Enggak, Jangan ini lari jelaskan. dulu ke Iya, ini jelaskan Jangan nih lari ayat dulu ke ini. konten lain. Enggak. Ini jelasin dulu ayat ini. Belum selesai kita bahas. 28:13. Iya. Yesaya 28:13. Nanti saya jawab itu. Nanti saya jawab. Iya. Nanti saya jawab. Maka mereka mendengarkan Nanti saya jawab. firman Tuhan. Iya, ini dengerin dulu. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, kata Yesaya 28:13. Ya, firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka tertangkap dan tertawan. Artinya apa ini? Harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu. Ini firman Tuhan loh. Ini apa, coba jelasin. Ayo jelasin apa ini. Jelasin, Jahit. Ini apa artinya? Jangan dulu. Ini firman Tuhan. Enggak, ini firman Tuhan. Ya kan tadi udah dijawab. Ini firman Tuhan loh. Maka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Ini apa ini artinya? Coba jawab. Jawab dulu. Ayo jawab dulu. Ini ayat Tadi apa ini? Kan Iya, jawab dulu. Kita bahas. Iya, udah nanti kita bahas ini nanti dibahas, Iya, nanti lagi. kita bahas. Ini dulu jawab. Ini ayat tentang apa ini? Ayo dong, masa jijik ya sama si Bibel ini ya? Yang Al-Hijr 06 belum selesai. Iya, ini jijik ya. Jijik ya, jorok ya Bibel ini ya. Nanti kita bahas. Ya ini jijik. Lu kok kayak jijik banget ya bahas Bibel ya? Jijik ya Bibel ini ya, bukan firman Tuhan ya. Ayo baca dulu ini. Nih, ayat najis, baca dulu nih. Ayo baca dulu. Ayo baca. Iya, nanti. Jelasin dulu, jelasin. Kok jijik banget sih baca nanti saya kitabnya? jawab itu. Bisa, gampang aja jawab itu kok. Iya, gampang jawab aja. Jawab dulu. Ini apa nih? Enggak, nanti saya bahas itu. Iya, jangan ngelak, ini baca dulu. Jelasin dulu apa ini? Jelasin dulu. Mana Tata mana? Kok jijik banget sih, najis ya Bibel ini najis ya? Nggak mau dibaca ya? Ayo baca dulu. Dibahas apa? Al-Hijr 06. Iya, ini baca dulu. Ayo. Baca dulu. Jangan najis, baca Bibel sendiri jangan najis. Jijik ya? Ini jawab. Jawab dulu ini. Woi, jawab. Nanti jawab dulu ini. Ayo. Jawab dulu. Nanti kita bahas itu nanti. Udah nggak usah nanti, sekarang. Nanti Ayat kita najis bahas. nih, ayat najis. Ini ayat najis nih, Bibel najis kan Bibel nih. Baca. Ayo. Baca. Al-Hijrnya belum jelasin selesai apa tadi ini? dibahas kok lari-lari. Ini Yesaya 28. Jijik ya? Baca kitab sendiri jijik ya? Udah sekarang baca. Jelasin. Kalau enggak gua turunin. Nanti kita bahas nanti kita bahas. Udah sekarang nggak usah nanti, sekarang aja. Ayo jangan jijik baca kitab sendiri kok jijik. Ini baca ya saya 28:13 nih. Gimana mau kita bahas kalau Al-Hijr? Ya udah ini dulu baca jijik ya, najis ya, baca kitab sendiri najis ya. Kita buatan iblis najis ya. Enggak. Ini baca nih. Ayat tadi Ya udah ini belum baca selesai dulu dibahas. kita buatan iblis. Ini kita buatan iblisnya baca dulu nih. Ayo. Jijik kan? Baca kitab sendiri jijik kan? Saya mau si Tata kan. Udah sama gua, nggak usah sama gua. Udah ilmu lu masih cetek, baca dulu ini. Baca ini nih ayat iblis baca nih. Ayo baca. Jijik ya, baca ayat sendiri jijik ya. Ilmu masih secuil. Udah nggak apa-apa, secuil juga yang penting baca dulu ini. Ayo baca dulu. Nanti kita bahas. Ya ini ayat iblis, baca dulu ayat iblis nih. Ayo. Nanti kita bahas. Udah sekarang, nggak usah ini nanti, sekarang. Gua pengen sekarang. Ayo baca. Al-Hijr 06 aja baca dulu. ini ya saya 28:13. Baca. Jangan jijik baca kitab sendiri. Coba Pak Mati. Ayo baca. Ayo baca. Mananya Kiai Santang ini Tata juga lari, nggak berani. Bukan nggak berani. Ini dulu baca kitab iblis. Kitab iblis dulu baca nih. Ayo. Ayo baca. Yang tadi belum selesai dibahas. Udah tadi udah selesai. Sekarang sama gua. Ini baca. Jangan menggunakan ayat 30
Apa kau ikut-ikutan kau? Mama ikutan debat. Diam kau. Sana ke dapur kau. Ayo, sampai bininya ikutan debat. Baca. Dasar kampret, ngeyel aja kau. Bukan bagian ustadz itu, bagian gua itu. Sampai bininya ikutan debat. Ngeyel. Udah dijelasin sama Ustadz Tahta, masih ngeyel kayak gitu. Sampai bininya turun tangan. Itulah Oten. Kalau udah dijelasin juga tetap aja ngeyel di situ. Giliran ditanya balik, aduh, mencret. Suruh dibaca kitabnya sendiri, gak mau. Dasar modal congor. Itu bukan bagian catatan yang kayak gitu, bagian kita yang kayak gitu. Kita gilas yang kayak gitu. Gak ada urusan. Kode GJ. Kabur kan? Kabur, takut. Maaf ya teman-teman ya. Orang kayak gitu emang harus digituin. Kita harus tegas ngadapin orang kayak gitu. Itu bukan bagian ustadz itu. Bukan bagian ustadz. Bagian kita yang kayak gitu-gituan. Ngeyel lagi. Disodorin Bibalnya sendiri, nggak mau, dia nggak mau baca. Tetap ngeyel kan? Pengennya itu nyerang terus, pengennya itu nyerang. Sekalinya ditanya balik, mencret. Sampai bininya ikutan debat. Belajar dulu sono, belajar dulu. Atau pendeta lu suruh ke sini. Ada yang nantang debat gitu. Pendeta lu suruh ke sini. Pendeta lu gua permalukan di sini, pendeta lu bawa ke sini. Hah? Bawa ke sini pendeta lu. Gua permalukan di depan umum di sini. Mampus sekalinya ditanya, mampus. Pinter, nyerang ke Islam. Wah, al-hijir, udah dijelasin beberapa kali. Giliran disodorkan ayat, jadi begini, jadi begitu, harus begini, harus begitu. Mampus, kabur. Sampai bininya ikutan debat tuh. Dimarahin sama bininya tuh. Masolang generasi. Ngopi aing ah. Kesel dengannya dari tadi, ngeyel aja terus. Jijik baca kitabnya sendiri, jijik. Menjijikan kitabnya kali. Ayo Ten, naik sini Ten. Yang mau diskusi aja ya. Yang mau ngeyel-ngeyel, gua hadapin. Cak. Ayo teman-teman, silakan. Lanjut lagi guys. Saya jarang ngomong ini, takutnya noise ini. Iya, noise. Udah, seger. Giliran bertanya aja tajam banget. Sekalinya ditanya, madal. Sampai bininya turun tangan ikut debat. Tuh, makanya jangan ngeyel kalau mau diskusi aja. Yang santun, yang sopan. Bertanya gantian, mau ditanya. Ini ngeyel. Maunya bertanya aja terus. Biar ditanya balik, kayak orang gagap. Yang nyimak aja kesel, pasti kesel. Tadi Akang lagi ini makan soalnya. Kang biarin dulu. Kirain nggak kerasukan Roh Kudus. Ternyata kerasukan Roh Kudus. Kang Chan monitor, Kang Chan. Matius, Bunda Rahma. Monitor.
Santai, lanjut. Nah gitu Kang Chan. Giliran disodorin itu ayat-ayat yang tidak jelasnya. Iya, turunkan aja yang gitu. Yang begitu merusak integritas Komal. Lemparkan aja ke Hades. Neraka. Kan udah dijelasin Al-Hijr itu beberapa kali. Udah dijelasin. Emang iblis itu kayak gitu ya. Kita bacain doa dulu ya biar iblis-iblisnya nggak pada kejang-kejang ya. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabaralalabase kerabarala. Berdoa selesai. Nah, gitu. Harus dibacain doa dulu, mereka biar nggak kejang-kejang. Tapi semakin mereka kepanasan, semakin mereka kejang-kejang, aku bahagia loh melihat mereka kejang-kejang. Semakin mereka kesurupan, semakin mereka kejang-kejang, aku mau bahagia guys. Berarti misi kita sukses ya. Yang tidak bahagia nggak apa-apa ya, jangan tap-tap layar ya. Yang tap-tap layar aja yang bahagia ya. Yuk silakan di tab-tab layar, di posting ulang, share-share, dan love orange-nya digas ya, love orange-nya ya, biar komalnya kuat. Ayo buat teman-teman Aliteng yang mau sadar silakan naik ke atas, atau yang pengen makin gila, makin sinting silakan naik. Ini room fleksibel, bisa menyadarkan kalian dan bisa kalian semakin sinting ya. Nah ini contohnya nih si karet ban bekas nih, sinting selamanya. Noise lu itu bocah lu, aduh. Yuk yang Kristen aja dulu ya, yang naik ya, yang Kristen ya. Silakan naik. Yuk kita diskusi lagi ya. Ayo gas. Masolang generasi. Tapi kalau Kang Chan mau ngadapin yang kayak gitu nggak apa-apa, hadapi aja Kang Chan. Saya emang nggak mau pusing. Enggak, jangan. Dalam Islam itu harus punya integritas. Biarin mereka tahu kalau ya itulah Kristen. Bagaimana Kristen belajar, bagaimana cara Kristen itu gila, itulah Kristen. Ya naikin sekali dua kali hanya untuk menunjukkan bahwa mereka gila kan bagus. Kayak tadi bagus itu ya. Yang pasti Tuhan tidak menghendaki buah yang begitu kan. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu kan begitu. Betul. Tadi terima kasih Pak. Siapa tadi? Bapak Jahit. tadi ya. Anda Si sudah Jahit. menunjukkan Kristen. Iya betul. Sudah menunjukkan Kristen yang paripurna. Masolang generasi. Masolang generasi. Ya betul. Hancur generasi. Coba bapaknya kayak gitu coba. Apa nggak hancur tuh generasi? Tapi ini bukan ajaran Tuhan. Tapi Gurunda, saya lihat Gurunda ya, kok cerdas sekali Gurunda ya, mau bikin jargon-jargon kayak nenekmu kiper, mau bikin kopi dulu campur masaku gitu. Sekarang jargonnya masolang generasi. Keren loh. Ada aja idenya tuh. Masolang generasi. Buat teman-teman yang Kristen silakan naik yuk, naik sini. Tapi jangan ngeyel ya, pusing saya. Ini mau maghrib soalnya, jangan ngeyel. Masolang generasi. Hoten punah Hancur ya. bapaknya kayak gitu. Ayo silakan yang Kristen ketik angka 1, nanti saya naikkan. Yuk ketik 1 yang Kristen ya, ketik 1. Yuk ini Mr. Joe Muslim Bapak Kristen nih, saya naikin. Yang Kristen ketik 1 ya. Oh 2, kalau 2 Muslim berarti. Atau gini, yang Kristen ketik 3 sesuai dengan Tuhannya.
Yang Kristen ketik 3 ya, sesuai dengan Tuhannya ya. Ah, sudah David mah cacing cau. Pit. Pit. Halo David. Si baru kokok sih kalau kabur deui. Bagi logonya Kang sini. Ya silakan, yang Kristen silakan naik ya. Di atas nih, ini di atas keras guys. Tapi berilmu semuanya. Sekelas pendeta aja S3 jurusan teologi hancur, nggak ada apa-apanya. Makanya yang naik ke sini tuh harus yang berilmu ya. Yang nggak berilmu jangan lah, bikin malu nantinya. Ini Kristen bukan minta naik terus. Ayo, yang Kristen yang naik ya. Ini habis maghrib, insya Allah saya mau ke tempatnya Kang Haji Deddy Mizwar sama Bang Kores. Bang, aku Islam bang, kenapa dinaikin bang? Lah kan minta naik. Ya nggak minta naik. Oh ya udah di bawah ya. Kita belayar ya. Aman. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti habis maghrib saya, Bang Kores, Bang Handi sama Ustadz Alif mau ke tempat Bang Haji Deddy Mizwar ya. Tata Kang Chan. Ada yang mau mualaf, ada yang mau syahadat orang Chinese, masya Allah. Oh, masya Allah, barakallah. Offline langsung nanti saya siarkan, di YouTube ya, di YouTube saya di Panglima Apologet Islam, mungkin di YouTube-nya Gurunda juga, Julkipm Abbas Official. Ya ini ada Mita Nahar, Mita, halo Mita. Maaf, assalamualaikum, saya kepencet, salah pencet. Saya turun aja di bawah. Ya Bunda, sehat ya Bunda ya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin. Ya Bunda ya. Ngomongnya jadi halus begitu Pak Aldi. Saya kalau sama perempuan saya halus-halusin. Pasar usaha. Ya apa-apa. Oke Bunda, makasih ya. Sama-sama. Mesti tak apal wae. Cicing lah. Ya, nanti habis Isya ya prosesi syahadatnya. Tapi ada request. Ntar lah saya atur lah gimana caranya bisa live di sini ya. Gimana caranya? Yang pasti di YouTube live. Tapi saya mau tanya dulu ke Gurunda, kalau Gurunda mau nge-live juga, nanti syahadatnya dituntun oleh Haji Deddy Mizwar syahadatnya. Kalau mau nge-live-in ya saya harus buka komal gitu. Saya belum nanya ke Gurunda. Siapa yang mau syahadat? Orang Kristen mau syahadat? Masa orang Islam syahadat lagi? Kan nggak boleh. Orang Kristen yang mau syahadat. Ya kan saya jawabannya benar. Aduh. Udah dijawab masih disalahin lagi, itu udah salahnya. Doain aja ya, lancar. Telepon Gurunda dulu.
Kakian Santang sini udah mau maghrib. Saya izin dulu ya. Teman-teman siap. sekalian, agenda nanti pada Isya kalau jadi insya Allah sebar keluaskan. Kalau ada yang mu'alaf itu sebar luaskan, tonton sebanyak-banyaknya. Pastikan semua orang menonton. Siapa tahu dengan menonton yang prosesi mu'alafnya itu bisa menjadi jalan banyak orang mendapatkan hidayah. Yang harus ini apa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Gurunda, ini ada yang musahadat offline orang China di tempatnya Haji Dedi. Kira-kira Gurunda mau ikut ngelepin di YouTube nggak? Kalau mau ikut saya buka komal. Jam berapa ya, Res? Setengah 8, jam 8 lah Gurunda. Oh, pas di rumah, alhamdulillah. Siap. Nanti saya buka komal aja ya, Gurunda. Oke, ya. Assalamualaikum. Nanti kasih linknya, sebarkan. Sekarang tutup aja lah biar kita sama-sama pamit jam juga. Iya. Oh, ya sok pada turun. Ini mau pada diusir atau mau turun sendiri? Pada doa kepada majelis dong. Pada seorang generasi. Pak Haji, sebentar Pak Haji balik lagi. Mau live lagi Pak Haji sebentar? Iya, sebentar balik. Jam berapa Pak Haji? Jam berapa? Jam berapa? Jam 8. Oh, baik Pak Haji.